serang. Usir penjajah, rebut kembali tanah air kita. Usir penjajah, rebut kembali tanah air kita, serang. Haitian Mojun, kau menduduki negeri kami, membantai rakyat kami. Hari ini, nyawamu melayang. Yunita, Jenderal Wanita nomor 1 Dau. Hentikan. Hari ini, aku akan memetik bunga terindah Dau ini. Tanah Dau, bagaimana bisa membiarkan penjajah bertindak sesuka hati? Siapa? Siapa yang bicara? Haitian Mojun, beraninya kau menyakiti istriku. Satu pedang dari timur sejauh 30.000 li. Pedang Long Huang, pemimpin istana Long Huang Dau. Kau menghilang selama 6 tahun. Kenapa muncul lagi? Ayah, apa yang ayah lakukan? Sayang, kenapa kau di sini? Ayah apa? Sayang apa? Haitian Mojun, aku harus menemani putriku. Tidak punya waktu bermain denganmu. Mati. Pemimpin istana Long Huang memang nomor 1 di dunia. Ayah, bangunlah. Selesai. Ayah, lelah ya? Ling Er, lain kali saat ayah tidur, jangan ganggu ayah, tahu? Oh, tapi ayah, saat ayah tidur ayah mengigau. Satu pedang dari timur sejauh 30.000 li. Apa maksudnya? Pengawal keluarga Sulongin, Rina, menghormati pemimpin istana Long Huang. Menghormati pemimpin istana Long Huang. Identitasku adalah rahasia tingkat 3S. Bagaimana kalian menemukanku? Nona muda memberi perintah, harap pemimpin istana kembali ke Longin untuk menikahi nona muda keluarga Su. Menikah. Saya sudah menikah 6 tahun. Putri saya sudah berumur 5 tahun. Kau bilang aku harus menikahi nona besar. Atas perintah nona besar, saya harus membawamu kembali. Keluarga Su dari Longin, sebagai keluarga nomor 1 di Dau, tidak ada yang bisa membantah. Ikutlah denganku, atau kami akan menyeretmu kembali. Pilih sendiri. Jika aku mau, siapa yang bisa menghentikan? Pergi. Ayah, jangan peluk tante itu. Beritahu nona besarmu, aku tidak mengakui perjanjian pernikahan apapun. Aku sudah punya istri dan anak perempuan. Jangan ganggu aku lagi. Tuan, Pulanglah. nona besar. Baik, aku mengerti. Segera pergi ke Jiangcheng. Baik, Tunanganku, akhirnya aku menemukanmu. Bawahan Mega memberi hormat kepada Tuan. Bangunlah. Bagaimana situasi perang di perbatasan utara? Tuan, Raja Iblis dibunuh olehmu dengan satu tebasan pedang. Istrimu, Yunita, memenangkan pertempuran. Dia melawan musuh yang kuat dan melindungi prajurit kita. 3 hari kemudian dia akan dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1. Dia juga merupakan jenderal wanita pertama di Dau dan masa depannya sangat cerah. Oh ya, pesta promosinya dinamakan upacara kenaikan pangkat. Pesta kenaikan pangkat. Nama yang bagus. Tuan, jika bukan karena bantuan Anda secara diam-diam, bagaimana dia bisa mendapatkan penghargaan yang begitu besar? Istriku memang selalu sombong. Jika dia tahu identitas saya sebagai tuan, saya khawatir dia akan merasa terlalu tertekan. Itu sebabnya saya menyembunyikan identitas saya selama 6 tahun. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1. Saya bisa dibilang telah membantunya mencapai keinginannya. Di pesta kenaikan pangkat, saya akan kembali ke posisi tuan. Secara pribadi untuk istri saya, mengenakan jubah komandan. Ini juga bisa dibilang sebagai kejutan untuknya. Bagus sekali Tuan, Anda akhirnya kembali. Ingat, jangan ungkapkan identitas saya. Jika tidak, itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Baik. Waktunya sudah hampir tiba. Saya harus menjemput putri saya pulang sekolah.
Apa yang kamu lakukan? Ayah, Berani-beraninya kamu, seorang tukang bersih-bersih menghalangiku. Lihat saja, akan kupukul kau sampai mati. Ada apa, nak? Tukang bersih-bersih itu memukulku. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Dasar tukang bersih-bersih rendahan, berani-beraninya kamu memukul anakku. Sepertinya kamu ingin mati. Saya tidak menyentuh putramu. Paman, dia yang mulai memukul saya dan juga memukul ayah. Ayah, dia membuatku tidak mendapatkan bunga dan juga memukulku. Kau yang lebih dulu mengganggu teman-teman yang lain, jadi aku melapor ke guru. Anak hewan kecil yang tidak punya orang tua, sudah pandai mengadu, sekarang minta maaf kepada anakku. Putramu sendiri yang berbuat salah. Kenapa putriku harus minta maaf? Kenapa? Karena kau hanya seorang petugas kebersihan, sampah rendahan yang naik motor listrik. Kau tahu siapa aku? Aku adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Jakarta, keluarga Zhao. Jakarta, keluarga Zhao. Sedikit banyak tahu, dengar-dengar asetnya puluhan miliar. Baguslah kalau kau tahu. Seperti pepatah, anak tikus pandai membuat lubang. Sekarang, suruh dia berlutut dan minta maaf kepada anakku. Kau ulangi lagi. Kau tuli, hari ini tidak hanya anak hewan ini yang harus berlutut dan minta maaf kepada anakku. Kau, ayah hewan ini, juga harus berlutut dan minta maaf kepada anakku. Ayah, jangan berkelahi. Berkelahi itu bukan anak baik. Tunggu saja, jika hari ini aku tidak menghabisi nyawamu, aku akan mengganti nama keluargaku dengan namamu. Macan, cepat bawa orang-orangmu kemari. Aku ingin lihat, siapa yang bisa menghabisi nyawa siapa hari ini. Patahkan kedua kakinya. Baik, Suruh dia dan perempuan jahat ini meminta maaf kepada putraku. baik. Kau buta ya, berani menyinggung Tuan Muda Zhao? Orang-orang Heng Jianglong dari barat kota. Nah, terlambat untuk menyesal sekarang. Bosmu namanya Dai Ding, kan? Kau kenal bosku? Tidak, tapi bahkan jika bosmu datang, dia tidak pantas berdiri dan berbicara denganku. Kau mau mati ya? Cepat patahkan kakinya. Serang. Berani menyinggung suamiku. Kau cari mati. Ampun, Nona. Tadi kau bilang mau mematahkan kaki suamiku. Tidak. Ini semua salah paham. Macan, patahkah kedua kakinya? Aku orang dari keluarga Zhao, Jiang Cheng. Keluarga Zhao? Di depan keluarga Su dari Longyin, apalah artinya? Keluarga Su dari Longyin? Salah satu dari 4 keluarga besar Dau, keluarga Su dari Longyin yang terhormat. Berurusan dengan keluarga Su dari Longyin, sama saja cari mati. Macan, cepat patahkan kakiku dan minta maaf kepada keluarga Su. Tuan Muda Zhao, maafkan aku. Aduh, Pergi. Baik, kami akan pergi. Segera pergi. Tuan Muda, cepat lari. Keluarga Su dari Longyin memang hebat. Satu kalimat saja sudah membuat tuan muda kaya ini mematahkan kedua kakinya sendiri. Tuan Yudi, Nona muda sedang dalam perjalanan kemari. Sekarang zaman apa? Masih percaya dengan perjodohan? Jangan ganggu aku lagi. Tunggu sampai kau melihat kecantikan Nona muda kami. Aku tidak percaya kau tidak akan tertarik. Linger, hari ini adalah hari besar ibumu. Jangan bilang pada ibumu tentang ayah berkelahi dengan orang jahat, oke? Baiklah, Ling Er akan merahasiakannya untuk ayah, tapi aku mau permen lollipop. Baik. Besok ayah belikan permen lollipop untukmu. Janji tidak boleh berubah 100 tahun. Keluarlah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ling Er, anak baik, ayah sebentar lagi akan membawamu ke pesta ibu. Bu, apakah sekarang kita harus berangkat untuk menghadiri pesta pengukuhan? Tanda tangani ini. Perceraian. Tanda tangani ini. Cerai. Bu, tiba-tiba saja, kenapa ibu menyuruh saya dan Yunita bercerai? Kau masih berani bertanya, dasar sampah. Kau hanya numpang hidup di rumahku selama 6 tahun, tidak membantu putriku sedikit pun. Yudi, hari ini kakakku akan dipromosikan.
menjadi wanita pertama dalam sejarah Dau yang menjadi seorang panglima? Kau mengerti apa artinya ini? Kau ini orang yang tidak berguna, sama sekali tidak pantas untuk putriku. Apa katamu? Putriku hanya butuh waktu 6 tahun untuk menjadi panglima wanita pertama Dau. Sebagai seorang jenderal, dia bisa menghancurkan sebuah negara, memimpin pasukan, bisa menghancurkan sebuah kerajaan, sedangkan kau hanya sampah yang hanya bisa mencuci dan memasak di rumah. Sampah? Mana istriku? Aku ingin bertemu dengannya. Putriku sekarang sedang berada di pesta pengangkatannya, sedangkan kau sama sekali tidak pantas untuk hadir. Aku tidak pantas. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih pantas daripada aku untuk menghadiri pesta itu. Berlagak sekali kau, sombong sekali. Kakakku ingin memberimu sedikit harga diri. Itu sebabnya kami memberimu surat perjanjian cerai ini. Kalau kau pintar, cepat tanda tangani dan pergi. Kau bilang ini kemauan Yunita. Tidak mungkin. Kecuali istriku yang mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Kurang ajar, berani sekali kau. Dasar payah, numpang hidup dengan putriku, sekarang berani melawan ya. Nenek, jangan pukul ayah. Ling Er, sayang, Bibi akan membawamu ke ibu. Tidak mau, aku mau ayah. Ling Er, Yudi, jika kau berani mempermalukan keluarga Yun di pesta itu, aku akan mematahkan kakimu. Mulai hari ini, sekarang juga, segera, pergi dari hadapanku. tidak mungkin. Istriku tidak mungkin menceraikanku. Aku harus menemui istriku dan menanyakan semuanya. Yunita, aku sendiri yang mengadakan pesta pengangkatanmu ini. Semua yang dipakai adalah hadiah. Kementerian terbaik, kau puas? Tuan Zaki, sebagai komandan, Bintang 3 Dau bersedia merendahkan diri untuk mempersiapkan pesta. Pengangkatan mewah ini untukku, Yunita sangat berterima kasih. Selamat untuk Nona Yun yang telah dipromosikan menjadi komandan wanita pertama Dau. Dengan status yang mulia, sangat diidam-idamkan orang lain. Mulai sekarang, kemakmuran dan kekayaan akan menjadi pusat perhatian semua orang. Komandan Yun, dalam pertempuran berdarah di perbatasan utara, Anda mengalahkan Raja Iblis, melindungi negara kita. Keberanian seorang wanita tidak kalah dengan pria. Prestasi seperti ini cukup untuk dikenang selama ribuan tahun dan dipuja oleh semua orang. Luar biasa. Kalian terlalu memuji. Jika bukan karena Tuan Zaki yang membantu, dengan satu tebasan pedangnya dari timur sejauh 30.000 li, aku khawatir aku sudah menjadi korban Raja Iblis. Satu tebasan pedang dari timur sejauh 30.000 li. Hal sekecil ini tidak perlu dibanggakan. Hanya bantuan kecil saja. Hari ini, orang penting yang memasangkan jubah komandan untukmu adalah Komandan Bintang 9 Mega. 9 bintang. Wah, hebat. Komandan Bintang 9, Tuan Mega. Aku sudah berusaha keras agar Komandan Mega datang. Yunita sangat berterima kasih. Untukmu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Lapor, Yudi datang. Berhenti. Atas perintah Komandan Yun, hari ini kami tidak diizinkan menghadiri pesta pengangkatan. Atas perintah Panglima Feng Yun, hari ini Anda tidak diizinkan menghadiri pesta kenaikan dewa. Saya suami Yunita, pesta kenaikan dewanya. Mengapa saya tidak boleh ikut? Panglima Yun hari ini dipromosikan menjadi Panglima Bintang 1. Yang datang semuanya tokoh-tokoh penting Jiangcheng. Anda yang hanya tahu mencuci, memasak, dan mengurus anak. Pantas ikut? Sampah masyarakat yang mengandalkan wanita, cepat pergi. Jika saya mau, siapa yang bisa menghalangi? Yudi, beraninya kau? Siapa yang mengizinkanmu bertindak semena-mena di sini? Pesta kenaikan dewa Panglima Yun. Bukan tempatmu berulah. Pesta kenaikan dewanya adalah pemberianku. Benar juga. Aduh, Tuan Muda Zeng. Putri saya bisa memiliki kedudukan seperti hari ini. Semuanya berkat bantuan Anda. Kedepannya keluarga Yun kami masih membutuhkan banyak bantuan dari Anda. Ling Er, sapa paman. Di mana ayah? Aku mau ayah. Selalu memikirkan ayahmu yang tidak berguna itu, ngapain? Cepat sapa Paman Zeng, nanti Bibi akan membelikanmu mainan. Aku tidak mau mainan, aku mau ayah. Yudi, kau hanyalah orang yang tidak berguna, ingin membantu Panglima Yun. Tunggu kehidupan selanjutnya saja.
Ubah dulu asal-usulmu yang rendah, baru bicara. Hari ini aku ingin bertanya langsung di depan Yunita, menjelaskan semuanya. Minggir. Ingin merusak pesta kenaikan pangkat Komandan Yun. Kecuali kau melewati kami semua. Kalian setia melindungi tuan kalian, itu tidak salah. Aku tidak ingin melihat darah kalian. Maka jangan salahkan aku, jika tinjuku tak terkendali. Omong kosong. Para hadirin, hari ini adalah hari bersejarah bagi Dau, komandan wanita pertama, dipromosikan. Selamat. Namanya, kenaikan pangkat. Selamat, keluarga Yun telah melahirkan orang wanita yang luar biasa. Komandan wanita pertama Dau, ini bukan hanya kehormatan bagi keluarga Yun, tetapi juga kehormatan bagi seluruh Jiangcheng. Benar, ini adalah kebanggaan bagi seluruh Jiangcheng. Suatu kehormatan. Benar sekali. Bagus, para hadirin. Pesta kenaikan pangkat akan segera dimulai. Mari kita semua minum bersama. Baik. Bersulang. Kalian sama sekali tidak tahu, aku ini siapa. Kuat sekali. Tatapannya seperti harimau. Siapa bilang dia hanya bisa mencuci dan memasak? Apa? Cepat bereskan. Baik. Memalukan. Para hadirin, saya punya kabar gembira lainnya. Hari ini, saya akan di pesta kenaikan pangkat Komandan Bintang 1 Yunita melamarnya. Baik. Mohon menjadi saksi bagi saya. Baik. Astaga, Tuan Muda Zeng adalah Komandan Bintang 3 Dau. Putriku beruntung. Tuan Muda Zeng adalah jodoh yang tepat untuk kakakku. Mereka setara. Selamat. Ingin menikahi istriku? Apa kau sudah bertanya padaku? Ini tempat sampah sepertimu bisa datang? Ingin menikahi istriku? Kau sudah bertanya padaku? Ini tempat yang pantas untuk sampah sepertimu? Yudi, apa yang kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Berani mengaturku? Yudi, hari ini adalah pesta perayaan untuk kakakku. Lihatlah semua tamu ini, siapa di antara mereka yang bukan orang penting yang bisa mengguncang kota ini hanya dengan satu hentakan kaki? Siapa di antara mereka yang bukan seorang elit kaya raya dengan kekayaan miliaran berdiri di sini? Mereka yang seharusnya malu, yang seharusnya merasa malu adalah kalian, keluarga Yun. Wah, nadanya tinggi sekali. Siapa anak ini? Dia hanya mantan menantu. Keluarga Yun, dia hanya menumpang hidup di keluarga Yun selama 6 tahun. Melihat kakakku semakin sukses, dia dengan Dasar orang miskin, kau masih berani mendekati Yunita. Orang seharusnya tahu diri. Pantas saja Yunita ingin bercerai. Denganmu, semua karena kau. Yunita, hari ini aku ingin kau mengatakannya langsung di depanku. Apa yang ingin kau dengar? Ayah, Kau benar-benar ingin bercerai denganku? Iya. Lalu bagaimana dengan Ling Er? Ling Er tidak akan setuju kita berpisah. Ibu, aku tidak mau berpisah dengan ayah. Justru karena Ling Er, aku membuat keputusan untuk bercerai denganmu. Karena Ling Er, aku memutuskan untuk bercerai denganmu. Yunita, kamu. Aku sudah memberimu waktu 6 tahun penuh, dan yang kau lakukan hanya bersembunyi di belakangku, tidak mau berusaha, tidak mau maju, lebih memilih menjadi tukang sapu jalanan. Pria sepertimu, bagaimana bisa memberikan Ling Er, sosok seorang ayah, dan bagaimana bisa memberiku dan putriku masa depan yang kami inginkan? Benar, putriku telah berjasa besar untuk Dau, bahkan Panglima Bintang 9, sendiri yang memahkotainya. Mulai sekarang, dia akan melejit, masa depannya cerah. Sedangkan kau, seumur hidupmu tidak akan pernah berhasil. Ikan asin busuk, jangan menempel terus pada kakakku. Kau bilang aku menempel padanya. Memangnya bukan? Kau bisa berjasa besar, karena aku membantumu secara diam-diam. Kau bisa dipromosikan menjadi Panglima Bintang 1, juga karena aku membantumu secara diam-diam. Sok tahu, penuh kebohongan, tidak tahu malu. Yudi, aku bertempur mati-matian, berlumuran darah, berperang untuk negara selama 6 tahun.
Dan dengan satu kalimat darimu, semua itu menjadi jasamu. Sebelumnya aku masih ragu, tapi sekarang bercerai adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Yunita, apa aku seburuk itu di matamu? Semua pengorbananku selama 6 tahun ini, tidak kau lihat? Yudi, ini adalah pesta kenaikan pangkatku. Ini adalah hari aku dipromosikan menjadi Panglima Bintang 1. Aku harap kita bisa saling menjaga harga diri. Pergilah. Tinggalkan pesta kenaikan pangkatku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Benar. Di keluargaku, sampah yang sudah menumpang hidup selama 6 tahun, berani bicara soal pengorbanan, benar-benar lucu. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan mengganggu acara putriku. Pesta kenaikan pangkat ini adalah anugerah dariku. Jika aku bisa memberi, aku juga bisa mengambilnya kembali. Dalam keadaan mabuk, aku memandangi pedangku di bawah cahaya lampu. Dalam mimpi, aku kembali ke medan perang. Jika aku tak mengizinkan, siapa yang bisa naik pangkat? Menantu kurang ajar. Ini tahta Panglima Bintang 9. Turun sekarang juga. Menantu sialan ini benar-benar lancak, menghancurkan bendera pengukuhan, menghina Panglima Su. Jangankan kamu Yudi, bahkan keluarga Yun, kota Jiangcheng kita, semua orang penting yang hadir akan menanggung akibatnya. Mantan menantu keluarga Yun. Jika kamu ingin mati, satu panggilan telepon dariku saja sudah cukup. Kamu benar-benar menarik. Mungkin memenggal kepalamu. Tidak cukup untuk menebus dosamu. Harus dicincang. Yudi, cepat turun. Jika kamu ingin mati, jangan libatkan putriku, jangan libatkan keluarga Yun. Kenapa kamu lebih percaya orang lain daripada percaya bahwa akulah naga sejati? Semut berani menyamai naga sejati, dasar sampah. Tidak puas sampai menghancurkan keluarga Yun kita. Iya kan? Sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Cepat turun. Nenek, apa Linger nakal? Membuat kalian marah. Linger akan jadi anak baik. Jangan marahi ayahku. Linger, bukan kamu yang nakal. Tapi ayahmu tidak pantas menjadi ayahmu. Setelah kita meninggalkannya, kamu akan tinggal bersama ibu. Ibu akan memberimu masa depan terbaik. Tidak mau. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Aku tidak mau meninggalkan ayah. Linger, kemarilah. Mulai sekarang namamu Yun Linger. Yunita, kau tega sekali. Kau bahkan ingin mengganti nama keluarga Linger. Linger adalah putriku. Tentu saja dia harus mengikuti nama keluargaku. Mengikuti pecundang sepertimu. Hanya akan mati kelaparan di jalanan. Berhenti. Ini adalah pesta kenaikan derajat keluarga Yun. Apakah kau punya undangan? Pesta kenaikan derajat keluarga Yun tidak akan terjadi. Aku datang untuk menonton lelucon. Kau? Nona besar keluarga Su dari Longyin telah tiba. Minggir. Keluarga Su dari Longyin. Salam hormat, Nona Su. Berlututlah di sini. Jika kau tidak mematuhi perintahku, jangan berdiri. Nona Su datang untuk meminta pertanggungjawaban. Apakah dia datang untuk Yudi? Ayah bukan pecundang. Ayah sangat hebat. Dia bisa memukul orang jahat dan juga melindungi Linger. Memukul orang jahat? Yudi, apakah kau terlihat seperti seorang ayah? Suka berkelahi, membuat masalah? Apa bedanya kau dengan preman? Preman pun tidak akan membawa putrinya untuk berkelahi. Yudi, lihat dirimu. Contoh apa yang kau berikan pada putrimu. Aku tahu, perceraian ini sangat kejam bagimu. Tapi mulai hari ini, aku adalah Panglima wanita pertama Dau. Ini membuktikan bahwa suamiku, Yunita, tidak mungkin seorang pria biasa yang hanya tahu mencuci dan memasak dan menyapu lantai dengan sapu. Kau benar-benar tidak mengerti aku. Aku sudah mencoba berkomunikasi denganmu, tapi kau tidak pernah bisa berempati denganku. Karena aku tidak bisa mengubahmu, maka aku hanya bisa melepaskanmu. Yunita. Bukannya Yudi tidak bisa berempati denganmu, tapi kamu yang tidak jeli. Kamu siapa? Berani bilang putriku tidak jeli? Berani sekali, perayaan keluarga Yun kami. Apa sembarang orang boleh masuk? Nona ini memiliki aura yang berbeda. Pasti dari keluarga terpandang. Kenapa harus membela orang yang dituduh oleh Nyonya Fang? Sampah yang dicemooh semua orang ini.
Dia sampah. Lalu kamu orang penting apa? Saya Zaki, keluarga nomor 1 di Jakarta, tuan muda keluarga Zeng. Keluarga nomor 1 di Jakarta. Kamu tidak pantas berbicara denganku. Minggir. Perempuan jalang dari mana ini? Berani bicara seperti itu pada tuan muda Zeng? Hati-hati, akan kurobek mulutmu. Rina, suruh dia diam. Kalau bicara lagi, akan kuhancurkan mulutmu. Kalian ini sebenarnya siapa? Berani memukul putriku? Kemari, kemari, kemari. Orang-orangmu sedang berlutut di luar. Kalau aku tidak bicara, mereka harus berlutut sampai mati. Kamu dan Yudi, sebenarnya apa hubungan kalian? Tuan Yudi adalah tunangan yang dijodohkan denganku sejak kecil. Hari ini saya suci membawa mahar sendiri meminta Tuan Yudi untuk menikahiku. Mas kawin Nona Suci, 100 kaki emas, 10 rumah mewah di Longin Yunding, 10 perusahaan publik, 1 keping giok peninggalan kerajaan. 100 kati emas. Astaga, sekarang emas dihitung dengan kati. Rumah mewah Yunding. Itu villa paling mewah di seluruh Dau. Suci langsung memberikan 10 perusahaan publik. Keluarga Wang, saya juga keluarga terpandang di Jiangcheng. Tapi hanya punya 2. Yudi, hanya numpang makan dan tinggal di rumah kami, rendahan. Bagaimana mungkin wanita kaya raya menyukainya? Bisa kan kau memakaikan cincin ini untukku? Yudi, rubah betina mana yang kau bawa? Apa yang kau inginkan? Suci, pergilah ke samping dulu. Aku masih ada urusan keluarga. Baik, aku tunggu. Aku butuh penjelasan. Penjelasan? Kau naik pangkat menjadi komandan bintang 1 dan ingin bercerai denganku. Apakah kau memberiku penjelasan? Baiklah, tidak mau memberikan? Maka mulai hari ini, Ling Er akan bermarga Yun. Baik, biarkan Ling Er memilih sendiri. Jika Ling Er memilihmu, aku tidak akan berkata apa-apa. Ling Er, kemarilah. Mama bisa memberimu mainan terbaik, permen terenak, dan taman kanak-kanak terbaik. Ling Er, ayah bisa mendongeng untukmu. Terserah. Ikutlah dengan dia. Tidur di jalanan, mengumpulkan sampah, pergi. Tinggalkan rumah keluarga Yun. Ayah, jangan bertengkar dengan mama. Bukan ayah yang bertengkar dengan mama, tapi mama dia tidak menginginkan kita. Pergi sekarang juga. Baiklah, karena aku sudah tahu jawabannya. Hubungan kita selama 6 tahun ini berakhir hari ini. Pesta ini adalah pengorbanan terakhir untukmu. Pengorbananmu? Kau anggap aku apa? Kau pria oportunis yang berniat membawa Ling Er pergi? Bukankah kau hanya ingin meminta keuntungan dari keluarga Yun? Aku, Zaki, sebagai komandan bintang 3, memerintahkanmu, lepaskan Ling Er. Kalau tidak, nyawamu akan melayang. Kau siapa? Berani berbicara sombong di depanku? Yudi, jangan bertindak gegabah. Tuan Zaki memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa, bukan orang yang bisa kau hina. Berkedudukan tinggi dan berkuasa, tak boleh dihina. Kau selalu meremehkan orang lain. Di matamu semua orang lebih baik daripada aku. Sebenarnya, aku menganggap kalian semua seperti sampah. Berani sekali. Kau, menantu yang dibuang, berani bicara lancang. Kau tahu sopan santun, tahu perbedaan derajat. Siapa di sini yang bukan tokoh besar Jakarta? Mereka hanya perlu 1 jari untuk menghancurkanmu, semut kecil. Bintang benar. Kau, semut kecil, masih berani menyombongkan diri di hadapanku? Hah? Hanya seorang komandan bintang 3 sudah begitu sombongnya. Bahkan jika komandan bintang 9, Mega datang, dia hanya bisa berlutut dan berbicara denganku. Kurang ajar. Nama komandan bintang 9 juga bisa kau sebut. Tidak tahu diri, tidak tahu untung. Hanya karena kata-katamu tadi, kau akan mati. Pria pemalas yang dipelihara keluarga Yun selama 6 tahun. Siapa yang tidak tahu di Jakarta? Siapa yang tidak kenal? Setelah bertemu hari ini, benar-benar sampah, bau busuk, memuakan. Jangan sok kuat di sini. Benar-benar sok jagoan. Hanya gertakan saja. Bulan, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan sampah ini membawa pergi putrimu. Yudi, lihatlah hari apa ini, acara apa ini. Cuma aktor-aktor seperti ini yang kau bawa. Kau pikir bisa mengelabui aku, kau menyinggungku, tidak masalah. Tapi kalau kau menyinggung para elit Jakarta ini, kau tidak akan tahu bagaimana ajalmu nanti. Benar sekali. Orang seperti ini hanya pantas hidup di selokan. Surga dunia kita ini
Dia bisa melihatnya saja sudah suatu kehormatan besar. Apa itu tertinggi? Apa itu puncak piramida? Kurasa kau, semut pekerja rendahan, tidak mengerti. Mantan menantu keluarga Yun yang lucu, membawa beberapa aktor, dan berlagak sombong di sini. Lempengan giok kekaisaran, perusahaan publik, rumah mewah puncak Yun, semuanya terlihat palsu. Ya, benar. Kenapa? 3 kepala keluarga Jakarta yang merasa telah melihat banyak hal, tidak percaya padaku. Hamfa tidak percaya. Kalau begitu, berani bertaruh? Taruhan ya, taruhan. Kami orang-orang berpengaruh di Jakarta, masih takut dengan aktor sepertimu? Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan jika kalah. Katakan bagaimana kita bertaruh. Jika mas kawin yang kuberikan untuk Yudi semuanya asli, aku tidak butuh kalian melakukan apapun plus meminta maaf padanya sampai dia puas, sudah cukup. Bagaimana kalau kau kalah? Jika mas kawinku palsu, aku pasrah pada keputusan kalian bertiga. Bagus, kami bertiga menerima taruhan ini. Saya setuju. Baik, silakan. Ayo, keluarga Li kami menjalankan toko emas, emas asli atau palsu. Aku bisa langsung tahu. Silakan periksa. Ini terlihat seperti emas asli, tapi pasti hanya berlapis emas. Aduh, gigiku. Ini emas asli. Aduh. Meskipun itu emas asli, lalu bagaimana? Keluarga Wang kami ahli dalam barang antik, hampir memonopoli seluruh industri barang antik Jiangcheng. Sini, biarkan aku melihat liontin giok kerajaan itu. Para bangsawan Jiangcheng tampaknya tak terkalahkan, namun sebenarnya kalian semua berpikiran sempit. Bahkan jika itu orang yang paling tinggi, itu bukan kau. Betul. Aduh, ini. Ini benar-benar plakat giok kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Kalaupun kedua benda ini asli, lalu bagaimana? Rumah mewah Longyin Yunding saya adalah rumah mewah nomor 1 di seluruh negeri dan mustahil menjadi milik Yudi. Keluarga Zhang kami adalah Taipan Real Estate. Hanya dengan satu panggilan telepon, saya bisa mengetahui kebenarannya. Pak Zhang, silakan periksa. Periksa sesuka Anda. Baik, berikan padaku untuk dilihat. Amafe. Halo, ini saya. Segera selidiki untukku. Rumah mewah Longyin Yunding, villa nomor 1 sampai 10. Siapa pemiliknya? Cepat. Apakah Anda sudah melihat dengan jelas? Ini. Pemiliknya adalah Yudi. Kamu. Plakat giok emas ini, rumah mewah Yunding sudah diperiksa. 10 perusahaan publik ini, apakah masih perlu diperiksa? Tidak. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Keluarga Su dari Longyin. Ya Tuhan, ini adalah dau kita, peringkat 10 besar keluarga super. Keluarga Su Longyin sangat berpengaruh. Satu kata darinya cukup untuk membuat 3 keluarga besar hancur. Kalian semua mundur. Baik. Bagaimana? 3 kepala keluarga masih berani berdiri di depanku? Aduh, Nona Su. Nona Su, saya salah menilai Anda. Saya salah. Kami salah. Kami pantas dihukum. Nona Su, kami buta. Tolong tunjukkan belas kasihan, lepaskan kami. Sudah aku bilang, minta maaf langsung kepada Tuan Yudi sampai dia puas. Aduh, Tuan Yudi, saya salah. Ampuni saya. Ampun, Tuan Yudi. Minggir, renungkan kesalahan kalian. Baik. Sekarang, apalagi yang ingin kalian katakan? Nona Suci, Anda begitu terhormat dan berkuasa, kita setara. Alasan Anda melindungi Tuan Yudi pasti karena dia telah membohongi Anda dengan kata-kata manisnya. Dia menumpang hidup di keluarga Yun selama 6 tahun, menipu Panglima Yun selama 6 tahun penuh. Dia sangat ahli dalam memanfaatkan kebaikan hati perempuan untuk menipu. Haha. Bohong, ayahku bukan penipu. Kau orang jahat. Ling Er, jangan memaki. Yudi, kau baru saja bercerai dengan putriku, lalu muncul wanita lain yang memberimu kekayaan luar biasa. Kemampuanmu menumpang hidup sungguh luar biasa. Wanita ini mungkin sudah lama berselingkuh dengan Yudi. Tidak hanya menumpang hidup, dia juga bermain api dengan 2 wanita. Yudi, selain licik dalam urusan perempuan, apakah ada hal lain yang bisa membuatku menghargaimu? Yudi, hari ini, di pesta kenaikan pangkatku, kau malah membawa selingkuhanmu kemari, memberikan mas kawin di depanku. Apa maksudmu sebenarnya?
Tidak bisakah kita berpisah secara baik-baik? Haruskah kau merusak pesta kenaikan pangkatku? Baru kau merasa senang. Hal yang begitu menjijikan. Hanya sampah seperti ini yang bisa melakukannya. Kakakku menikah denganmu. Sungguh sial, memalukan, dan membuat keluarga Yun menanggung malu. Aku Yudi, selalu bertindak jujur dan adil. Sama sekali tidak seperti yang kalian katakan kotor. Jujur dan adil? Kalau begitu aku tanya, kau dan dia, apa hubungan kalian sebenarnya? Dia suci, putri sulung keluarga Su dari Longyin. Kami dijodohkan sejak kecil. Keluarga Su dari Longyin sudah cukup mengejutkan. Dia juga putri sulung. Kau dijodohkan dengannya? Kalian bilang aku hanya numpang hidup. Kalau begitu aku tanya, di dunia ini, siapa lagi yang status keluarganya lebih tinggi dari keluarga Su dari Longyin? Ini. Di seluruh Dau, keluarga yang lebih tinggi dari keluarga Su dari Longyin bisa dihitung dengan jari. Keluarga Yun dari Jiangcheng kita jauh berbeda, seperti langit dan bumi. Lalu aku tanya, kenapa aku tidak menikahi Suci, melainkan menikahimu? Kenapa? Karena putri kita. Karena Ling Er. Kau masih ingat, 6 tahun yang lalu. Tuan Agung, mengapa Anda harus mempertaruhkan diri? Biarkan aku yang pergi kali ini. Tidak bisa. Kali ini yang kita hadapi adalah bawahan Raja Iblis. Raja Iblis neraka. Kita harus memberinya serangan yang dahsyat. Tidak boleh membiarkannya lolos. Kau bawa orang-orangmu untuk mengepung tempat ini. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Baik, mengerti. Tuan Agung, Raja Iblis sedang dalam perjalanan, segera tiba. Aku dengar, hati-hati jangan sampai dia menemukanmu. Nona, kau kenapa? Aku tidak tahan. Jangan sembarangan menyentuh. Nona, tenanglah. Astaga, kenapa lampunya dimatikan? Ini wanita bosku, kau tidak tahu. Kalian siapa? Kenapa kalian menangkapnya? Peduli setan, siapa kami? Tukang bersih-bersih bau, gue tangkap orang, urusan apa lo? Sudah, lepas-lepas. Nak, kau mau mati? Tahu siapa kami? Dari penampilan kalian tidak seperti orang baik. Cepat lepaskan teman gue. Biar ku bilang kami orangnya Pak Daiding. Pak Diding, maaf. Aku tidak kenal orang rendahan. Bahkan Pak Diding dari Jakarta saja tidak kau kenal, kau pantas mati. Tuan, entah kenapa, iblis neraka tiba-tiba pulang, dan tidak jadi ke tempat karaoke. Licik sekali. Ya sudah, aku akan urus masalah kecil ini. Kau terus awasi. Di siang bolong begini, kalian berani memberi gadis kecil ini obat. Pak Diding kalian, sungguh berani sekali. Ayo, bawa aku menemuinya. Mana wanita yang ku mau? Kenapa belum kau bawa ke sini? Kau sedang mencarinya? Bukan sekarang, petugas kebersihan KTV sekarang sombong sekali ya. Aku Daiding. Kau tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Kau juga bukannya punya 3 kepala dan 6 lengan. Lagi pula, bukanlah kau yang seharusnya takut padaku. Sialan. Jangan halangi aku. Aku takut padamu? Bocah, kau siapa? Aku siapa? Aku orang yang tidak bisa kau lawan. Dia bilang apa? Dia bilang dia orang yang tidak bisa kulawan? Aku Daiding, sudah bertahun-tahun di Jiangcheng. Aku benar-benar tidak tahu siapa orang yang tidak bisa kulawan. Bocah, nanti kalau sudah di bawah, berikan aku sedikit muka. Jangan lapor Raja Yama. Bilang tanganku. Bos Daiding, cuma petugas kebersihan. Ngapain buang-buang kata dengannya? Biar aku habisi dia. Memotong pembicaraanku dan menghalangi pandanganku. Nanti jangan terlalu keras. Lumpuhkan saja, jangan sampai mati. Bosmu ini, malam ini ditemani wanita cantik. Aku punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Anggur merah apa ini? Jelek sekali. Bukankah kau bos Diding dari Jiangcheng? Kenapa minum anggur seburuk ini? Sialan. Habisi dia. Habisi dia. Cari mati.
tenaga dalam yang dahsyat. Ini sudah mencapai tingkat dewa. Meskipun anggur merah ini biasa saja, tapi kau menarik. Kemari, tuangkan anggurnya. Menuangkan anggur? Saya yang menuang? Ini, bos. Tuan Daiding, kau punya berapa anak buah? Suruh mereka semua keluar. Kenapa? Takut memanggil mereka. Lalu bagaimana dengan perbuatanmu? Membius gadis itu dan berniat jahat. Bos, saya salah. Bos, saya benar-benar salah. Lihat, saya terima hukumannya. Lihat, bagaimana kalau begini? Lihat. Di tempat karaoke, menampar tidaklah menarik. Bagaimana kalau begini saja? Kau nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan lagu Zeng Fu. Nyanyi apa? Zeng Fu? Ya, nyanyikan Zeng Fu. Nyanyikan 1000 kali. Kurang satu kata saja, nyawamu melayang. Bangun. Bisa bangun tidak? Putarkan lagu Conquest untukku. Putarkan 1000 kali. Beginilah aku ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan keluar. Ingat, namaku Yudi. Jika nanti kau berani berbuat jahat lagi di dunia persilatan, akan kubuat kau lenyap tak berbekas. Aku menyerah. Harga menang atau kalah adalah saling hancur lebur. Beginilah aku ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan keluar. Beginilah aku ditaklukkan olehmu. Beginilah. Aku akan mencarikan dokter untukmu. Tidak. Aku tidak mau dokter. Aku maumu. Jangan seperti ini. Kau cantik sekali. Pergi. Dasar kau rendahan. Kembalikan kehormatanku. Ini juga pertama kalinya untukku, untuk mengembalikannya. Kau harus mengembalikan kehormatanku dulu. Dasar kau rendahan. Tadi malam, Daiding memberimu sesuatu. Kau kehilangan kesadaranmu, jadi kau terus menggangguku. Aku juga pria muda yang bersemangat. Kau begitu agresif. Bagaimana aku bisa menahannya? Ini bukan salahku. Kau masih bicara. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Karena sudah begini. Tidak ada cara lain. Kau harus menikahiku. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita hari ini. Aku hanya seorang petugas kebersihan. Menikahi wanita cantik sepertimu. Kenapa? Kau tidak mau? Ini juga salahku karena tidak bisa mengendalikan diri. Baiklah, aku akan menikahimu. Menikahiku? Apa kau akan rugi? Tidak rugi. Aku jamin. Kau juga tidak akan rugi. Khawatir tentang Ling Er. Apakah kau masih ingat? 6 tahun yang lalu? Jangan ungkit 6 tahun yang lalu. Jika kau tidak menyelamatkanku saat itu, aku tidak akan menikah denganmu. Menikah denganmu? Kau benar-benar buta. Nona Su, Yudi hanya menumpang hidup di keluarga Yun, sedangkan Nona Yun berjuang keras untuk negara dan mendapatkan perjamuan dewa ini. Dan juga, ayahmu menjodohkan kalian, tapi siapa sangka sampah ini tidak punya ambisi, tidak mau maju. Kurasa kalian tidak cocok, bahkan dia diusir dari keluarga Yun. Sekarang dia seperti anjing kurap. Dengarkan aku, batalkan pertunangan dengannya. Siapa kau? Berani mendikteku di sini? Dia bukan hanya putra sulung keluarga Zeng, keluarga terpandang di Jiangcheng, tapi juga komandan bintang 3 di Dau, berkuasa dan berpengaruh, tak tertandingi. Benar? Kau memang nona besar dari keluarga Sulongyin. Memang bisa membuat 3 keluarga besar di Jiangcheng bertekuk lutut? Tapi di depan Tuan Zaki, kau belum cukup. Belum cukup? Nona Su, soal kekayaan keluarga Zeng memang tidak sekaya keluarga Su, tapi soal kekuasaan. Saya, Panglima 3 bintang, lebih berkuasa. Panglima 3 bintang memang berkedudukan tinggi dan berkuasa. Berkuasa atas hidup dan mati. Memang bisa membuat kepala keluarga Su menghormatinya. Hahaha,
Nona Su, Anda juga mengakuinya. Anda memang harus menghormati saya. Tapi dengan adanya dia, Anda hanyalah seekor semut yang agak besar. Yang berdiri di hadapan kalian adalah penguasa Aula Naga Agung, penguasa paling berkuasa di dunia saat ini. Kalian bilang dia tidak memenuhi syarat. Ayah, apa itu penguasa Aula Naga? Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan tahu. Haha, dia penguasa Aula Naga. Penguasa Aula Naga 6 tahun lalu. Sudah menghilang. Yudi, sadarlah, jangan membuat keributan lagi. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan dia, tapi kamu berpura-pura menjadi penguasa Aula Naga hanya akan mati. Hari ini, kamu membuat keributan di pesta pendakian dewa. Aku bisa memaafkanmu, kamu mengandalkan Nona Su, berbuat sesukamu, aku juga bisa memaafkanmu. Tapi kamu menyamar sebagai Kaisar Naga demi harga diri, menempatkan Ling Er di tahta tertinggi, itu sama saja dengan mencari kematian. Aku mengandalkan suci, aku menyamar sebagai penguasa Aula Naga di matamu. Aku hanya seorang penipu sejati. Yunita, kita sudah menikah selama 6 tahun. Kau tidak pernah mempercayaiku. Di matamu, kau masih berpikir, aku sama seperti 6 tahun lalu. Petugas kebersihan yang mencemari kesucianmu, memanfaatkan situasi, dan mengambil kesempatan untuk naik pangkat. Bukankah begitu? 6 tahun ini aku mempertaruhkan nyawaku, berperang berkali-kali, baru mendapatkan kehormatan seperti sekarang. Dan apa yang telah kau lakukan di keluarga Yun, kau mengandalkanku. Sekarang kau mengandalkan Nona Su. Kau hanya seorang pria yang mengandalkan wanita, dan berpura-pura kuat. Kau salah. Aku, Yudi, tidak pernah butuh mengandalkan siapapun. Dan kau, seluruh keluarga Yunmu harus mengandalkanku. Kau memimpin pasukan dan bertempur mati-matian melawan Raja Iblis. Kau dipukuli hingga pingsan oleh Raja Iblis. Tiba-tiba ada sebuah pedang, membunuh Raja Iblis. Apakah kau masih ingat? Itu karena Tuan Zaki sangat kuat, dengan satu tebasan pedang dia membelah langit, dan membunuh Raja Iblis untukku. Tuan Zaki adalah pria sejati, pria yang dikagumi wanita. Yunita, sudah kubilang, itu hanya hal kecil. Jangan diungkit lagi. Dia bisa membelah langit dengan satu tebasan pedang. Pantas dia. Yudi, jangan kurang ajar. Kau percaya atau tidak aku akan membunuhmu di sini? Lebih baik kau lakukan sekarang. Katamu begitu, aku akan menghabisimu. Tuan Zaki, dia hanya petugas kebersihan yang tidak tahu apa-apa. Petugas kebersihan, tolong maafkan dia, jangan pedulikan dia. Kau benar-benar tidak mengenalku. Berhentilah membuat keributan. Pedang kemari. Aku duduk di depanmu. Apakah aku terlihat seperti dulu? Pedang ini, sepertinya pedang Kaisar Naga. Aura pembunuh membumbu. Aura raja. Inilah pedang Kaisar Naga. Bagaimana kau bisa memiliki pedang Kaisar Naga? Pedang Kaisar Naga apa? Bu, pedang Kaisar Naga itu pedang pribadi Ketua Istana Kaisar Naga. Merupakan simbol Ketua Istana Kaisar Naga. Astaga, setiap hari di rumah kita numpang hidup. Ternyata orang berpangkat tinggi di negara besar Wu, Ketua Istana Kaisar Naga. Meskipun pedang ini adalah pedang Kaisar Naga. Lalu bagaimana? Ketua Istana Kaisar Naga sudah menghilang 6 tahun. Mungkin dia sudah mati. Pasti sampah ini beruntung saja. Entah di mana menemukan pedang ini atau mencurinya. Tuan Muda Zeng benar, pedang Kaisar Naga tidak mewakili apapun. Dia, Yudi, di keluarga Yun kami mencuci dan memasak. Di luar hanya bisa menyapu jalan. Jelas merupakan kalangan bawah. Mencuri pedang lalu bisa menjadi orang yang dihormati meskipun pedang ini dicuri olehnya. Sampah tetaplah sampah. Kalangan bawah tetaplah kalangan bawah. Ternyata Angau yang mencuri pedang Kaisar Naga, sama seperti putriku, sangat sial, nasibnya menjadi buruk. Yudi, kau bahkan berani mencuri dari pedang naga milik Kaisar Naga. Kau benar-benar sedang mencari mati dan semakin menjadi. Ibu, ayah tidak mencuri. Pedang ini memang milik ayah. Ling Er, kau masih kecil, kau tidak mengerti. Ibu, aku sudah 5 tahun. Aku mengerti. Pedang ini bukan hanya milik ayah, tetapi dia juga bisa melakukan satu tebasan 30.000 mil ke timur. Satu tebasan 30.000 mil ke timur? Satu tebasan 30.000 mil ke timur. Tidak, itu tidak mungkin. Ayahmu setiap hari linglung, hanya makan dan menunggu mati. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu tebasan 30.000 mil ke timur? Yunita, kau masih saja keras kepala. Dengan pedang naga di tangan, kau tetap tidak mau percaya padaku. Kau memilih percaya pada Zaki, hanya karena dia seorang komandan bintang 3. Yudi, kau hanyalah orang rendahan. Apa hakmu untuk mencampuri urusanku? Yudi, orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki pusaka adalah dosa. Jika kau menyerahkan pedang naga ini kepadaku,
Aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika tidak, nanti ketika Komandan Bintang 9, Komandan Mega datang, kau dan Nona Su akan menanggung akibatnya. Kau membawa Mega. Bukankah juga karena pedang naga milikku ini? Pedang naga, harta karun dunia, milik mereka yang mampu. Semuanya, kalian semua telah melihat, pria pemalas pemakan harta istri ini membuat keributan di sini, bertindak semena-mena, dan mengacaukan pesta kenaikan pangkat Komandan Yun di hadapan kita semua. Para bangsawan, dia bertindak angkuh, memanfaatkan wanita, memaksa 3 keluarga besar untuk merenung. Bisakah kalian menahannya? Tuan Zaki, kami sudah tidak tahan lagi. Sampah ini hanya bisa bicara omong kosong, hanya mengandalkan wanita. Benar, Tuan Zaki. Wajah para bangsawan Jakarta telah dipermalukan oleh sampah ini. Seorang penyapu jalanan yang bau, berani di hadapan keluarga besar kami, bertindak kurang ajar, benar-benar tak terbayangkan. Keluarga besar Jakarta kami tidak tahan dan tidak akan mentolerirnya. Tuan Zaki, tolong bertindaklah, habisi penjahat ini. Kau dengar itu? Mereka semua ingin aku membunuhmu. Yudi, pedang naga ini kau curi, itu tidak akan membuatmu naik derajat. Jika bukan karena Nona Su, setiap bangsawan di aula kenaikan ini bisa menghancurkanmu. Dengarkan aku, jangan bermusuhan dengan para bangsawan lagi. Jika aku mau, tak ada yang bisa menghentikanku, aku akan melawan para bangsawan ini. Kau benar-benar tidak tahu diri, mencari kematianmu sendiri. Zaki menginginkan pedang naga emas ini. Kita lihat saja apakah dia punya kemampuan. Zaki, aku beri kau kesempatan. Jika kau bisa mencabut pedang naga emas ini, pedang naga emas ini bukan hanya akan menjadi milikmu. Aku, Yudi, juga akan bunuh diri untuk menebus kesalahanku. Yudi, itu katamu. Itu kataku. Sampah tetaplah sampah. Sombong sekali, pedang naga emas hanya kau tancapkan begini lalu aku tidak bisa mencabutnya. Kau terlalu meremehkan kekuatan Komandan Bintang 3 ini. Sudah kubilang, jika kau bisa mencabutnya, aku akan bunuh diri. Jika kau tidak bisa... Tidak mungkin. Sekarang aku akan mencabut pedang naga emas ini di depanmu. Nanti kalau kau tidak mau mati, aku akan membantumu. Arge. Tunggu saja kau. Inikah kekuatan seorang Komandan Bintang 3? Sungguh hebat. Mau mati? Arge, keluar. Memotret apa? Ah. Haha, jatuh terduduk. Yudi, dengan mudah melemparkannya. Tuan Muda Zeng, ternyata tidak bisa mencabutnya. Tuan Muda Zeng memiliki kekuatan seorang pemimpin bintang 3. Bagaimana mungkin tidak bisa mencabutnya? Sepertinya siapa yang lemah, siapa yang tidak berdaya, sudah sangat jelas. Tuan Yudi, bertindak. Zaki, apa dia? Juga bermimpi untuk mencabut pedang naga? Tidak mungkin. Kau pasti bermain curang. Aku tidak mungkin tidak bisa mencabutnya. Aku sudah bilang, jika kau tidak bisa mencabutnya, Linger, tutup matamu dulu. Serangan pedang dari timur sejauh 30.000 li. Jangan. Zeng telah meninggal. Kamu membunuh Zaki. Benar, aku yang membunuhnya. Kau punya masalah dengan itu. Kau membuat masalah besar. Zaki sangat tidak sopan. Apa salahnya membunuhnya? Zaki tidak menghormati atasan. Dia pantas dihukum mati. Apa yang kalian mengerti? Alasan aku dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1. Selain jasa perangku yang luar biasa, juga karena Zaki, yang membantuku meminta bantuan Komandan Bintang 9, berkat jasa Mega, identitas dan status Komandan Mega sangat tinggi, posisinya sangat penting. Pernahkah kau berpikir, ketika dia datang, dan melihat kau telah membunuh Zeng, apa yang akan dia lakukan padamu? Apa yang akan dia lakukan padaku? Dia pasti akan sangat marah, dan akan membunuhmu di tempat. Kau telah menghancurkan keluarga kami. Kau dengan sembarangan membunuh Komandan Zeng itu bisa berakibat pada hukuman mati bagi seluruh keluarga. Zaki adalah murid kesayangan Komandan Mega. Membunuhnya, nantinya, semua orang penting di Jiangcheng akan terkena dampaknya. Jika Komandan Mega marah, dia akan menghancurkan kita semua. Selesai sudah, kita semua tamat. Yudi, kau telah menghancurkan kita semua. Komandan Mega telah tiba. Yudi, cepatlah lari. Komandan Mega akan segera datang. Kenapa aku harus lari? Berhentilah berpura-pura. Itu Komandan Mega Bintang 9. Aku akan menahan Komandan Mega. Cepatlah lari, lewat pintu belakang. Kalau kau tidak lari sekarang, akan terlambat. Sudah kukatakan padamu. Bahkan jika Komandan Bintang 9 datang, mereka hanya punya hak untuk berlutut dan berbicara denganku. Apa kau berbohong? Sampai kau sendiri percaya, Komandan Mega Bintang 9 akan berlutut di hadapanmu dan memberi hormat. Apa kau ingin membuatku marah? Baru kau senang. Komandan telah tiba.
Salam hormat, Komandan Mega. Aduh, Komandan Mega, Yudi tiba-tiba menyerang dan membunuh Komandan Bintang 3 Zaki. Benar. Kami semua melihatnya. Yudi ini berani sekali, sangat arogan dan suka membunuh. Dia di depan semua orang penting dengan lancang menyerang. Kami sudah mencoba menasehatinya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Benar, aku juga sudah menasehatinya. Keluarga Yun dari Jiangcheng memberi salam hormat kepada Komandan Mega. Komandan Mega, Yudi ini adalah mantan menantu kami. Kami sudah mengusirnya dari keluarga Yun. Putriku sudah lama bercerai dengannya. Ini semua perbuatan Yudi sendiri. Dia tidak mendengarkan nasihat, sangat kasar dan tidak masuk akal, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kami. Hanya seorang komandan bintang 3. Apa hebatnya membunuhnya? Apa yang perlu diributkan? Ini. Komandan bintang 9 dari Dau memberi salam hormat kepada penguasa Aula Naga. Silakan bangun. Terima kasih Tuan Agung. Bagaimana mungkin? Pemimpin Istana Naga? Ada apa ini? Komandan Mega, apakah kau salah? Dia menantu yang kami buang, dan dia membunuh Komandan Zeng. Kaisar Naga Agung ada di sini, membunuh seorang komandan bintang 3, semudah membunuh ayam. Apa kau punya masalah? Dia hanya numpang hidup di keluarga kami selama 6 tahun. Bagaimana mungkin dia pemimpin Istana Naga? Lancang. Tuan Agung, beraninya kau menunjuknya. Lain kali akan kubunuh di tempat. Aku ingat, aku baru saja menyuruh orang-orang itu menghadap tembok, merenungkan kesalahan mereka. Di mana mereka? Perkataan Tuan Agung, siapa yang berani tidak mematuhi, keluar. Celaka. Aduh, Tuan. Saya buta, saya tidak mengenali Tuan, kumohon ampun. Tuan Agung, saya tidak tahu Anda adalah Tuan Agung. Kalau tahu, mana berani saya menyinggung Anda. Ampun Tuan Agung. Tadi Tuan Agung sudah bilang, kalian harus menghadap tembok dan merenungkan kesalahan kalian. Apa yang kalian lakukan sekarang? Berani-beraninya kalian melanggar perintah Tuan Agung. Dasar anjing tidak tahu diri. Ayo, Siap. seret mereka berdua keluar dan penggal. Siap. Jangan. Ampun, Tuan Agung. Ampuni saya sekali ini saja. Ampun, Tuan Agung. Mulai hari ini, Jiangcheng tidak akan ada lagi keluarga Zhang dan Wang. Kepala keluarga Li. Ada. Saya ada di sini. Ada. Karena kau cukup mengerti dan bisa memahami perkataan Tuan Agung, kau akan didenda separuh hartamu dan disumbangkan ke Yayasan Amal. Saya tahu salah. Mohon ampun, Tuan Agung. Mohon ampun, Tuan Agung. Pergi. Terima kasih, Tuan Agung. Yunita, apa kau sudah mengerti sekarang? Sudah jelas, Yunita, dia mengerti. Aduh, menantuku sayang. Selama ini ibu mertuamu ini yang salah. Sebelumnya memang salah padamu. Semua ini salah paham. Semuanya salah paham. Benar kakak ipar. Sebelumnya aku dibutakan oleh Zaki. Kamu selamanya adalah menantu kesayangan keluarga Yun dan kakak ipar kesayanganku. Benar. Kamu dan Yunita belum bercerai di catatan sipil. Semuanya masih bisa diperbaiki. Masih bisa. Ling Er, cepat bujuk ayah supaya dia tidak marah pada ibumu. Ayah, ibu sudah berbuat salah. Hukum dia dengan tidak memberinya makan. Ayah jangan marah lagi, ya. Sekarang apa kamu sudah mengerti? Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas di keluarga Yun mencuci baju dan memasak. Bagaimana mungkin kamu adalah pemimpin Istana Naga? Selama ini kamu bergantung padaku. Cukup Yunita, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu memang berjuang untuk negara, tapi dalam semua 33 pertempuranmu, setiap kali nyawamu di ujung tanduk, setiap kali hampir mengalami kekalahan besar, selalu Tuan Agung Istana yang membantumu secara diam-diam. Tanpa dia, kamu sudah lama mati di medan perang. Tanpa dia, apa mungkin dalam 6 tahun, dari posisi biasa naik pangkat menjadi pemimpin bintang 1 dan menjadi panglima wanita yang paling dikagumi ini? Tidak, bukan. Apa kau benar-benar berpikir ilmu bela dirimu tak tertandingi? Tak ada duanya. Lucu. Aku selalu mengandalkannya. Yunita, pikirkan baik-baik. Perjamuan kenaikan pangkat ini, semua tamu ini, semua perhatian ini, kehormatan menjadi pemimpin bintang 1 ini. Benarkah itu semua karena usahamu sendiri? Kau selalu membantuku. Kau selalu melindungi keluarga Yun. Benar. Sayangnya, Kau adalah penguasa Istana Naga Agung. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Setiap kali kau membantuku, kenapa kau tidak memberitahuku? Jika aku tahu kau adalah penguasa Istana Naga Agung, bagaimana mungkin aku... Yunita, apakah kau menyalahkanku? Yunita, kau keras kepala, ambisius. Aku takut kau terlalu tertekan. Jadi aku menyembunyikan identitasku. Sudah kubilang, perjamuan kenaikan pangkat ini kuberikan padamu. Karena aku bisa memberikannya, aku juga bisa tidak memberikannya. Apakah kau percaya? Kau sama sekali tidak mempercayaiku. Menantu yang baik. Jangan panggil aku menantu. Aku tidak punya ibu yang meremehkan orang seperti kau. 6 tahun yang lalu, karena tanggung jawab, karena sebagai seorang pria, aku menikahimu.
Aku tulus padamu, semampuku membantu. Tapi apa yang kudapatkan? Perceraian. Aku. Sampai di sini, hubungan kita sudah tidak bisa dipertahankan. Selamat ya, atas jabatanmu sebagai Komandan Bintang 1. Yudi, Ling Er, Nona Yun, drama hari ini sungguh luar biasa. Selamat atas jabatan Komandan Bintang 1. Komandan Bintang 1, selamat ya. Atas perintah pemimpin Istana Naga, Yunita dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1. Yunita, ambillah jubahmu. tidak. Aku tidak pantas. Yunita, jaga dirimu baik-baik. Ah, tak disangka. Keluarga Yun memberikan keberuntungan besar itu. Mengira dengan menjadi Komandan Bintang 1, dia bisa memandang rendah dunia. Mengatakan orang lain tidak punya ambisi, hanya makan dan tidur, ternyata pada akhirnya, keluarga Yunlah yang mendapat berkah dari pemimpin Istana Naga. Ayo pergi, ayo pergi. Mereka hanya menjaga gengsi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Tuan Ketua, ini adalah teh puer koleksi kekaisaran yang terjual beberapa tahun yang lalu dengan harga 18 juta. Silakan dicoba. Memang enak, benar-benar koleksi kekaisaran. Bagus kalau Tuan Ketua menyukainya. Apa yang sedang Ling Er lakukan? Rina terus menemaninya, dia bermain dengan sangat gembira. Anak-anak mudah melupakan kesedihan. Tidak seperti kita orang dewasa, baik kaya maupun miskin. Selalu ada masalah yang tak terpecahkan. Suci, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku yakin kau datang hari ini. Pasti ada tujuan. Apa aku tidak bisa datang untuk perjanjian pernikahanku? Kita semua orang pintar. Baiklah, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku datang kali ini, ingin Tuan Ketua di pernikahanku membantuku melarikan diri. Di pernikahanmu, melarikan diri. Sejak kau menghilang 6 tahun lalu, keluarga Su terus mengalami kesulitan. Akhir-akhir ini keadaannya semakin memburuk. Hampir kehilangan posisi kami di 10 keluarga besar Longyin. Ayahku sangat stres karenanya. Jadi dia ingin menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar. Menjodohkanku dengan keluarga Zhao dari 10 keluarga besar Longyin. Pernikahan antar keluarga memang sudah biasa. Tapi Tuan Muda Zhao yang akan dijodohkan denganku suka berfoya-foya, orang yang bejat. Aku tidak menyukainya dan aku tidak ingin menikah dengannya. Tapi aku tidak bisa menentang ayahku. Jadi aku datang mencarimu. Siapa sangka pria yang dijodohkanku sejak kecil ternyata adalah pemimpin Istana Naga. Jadi, kau ingin aku menggagalkan pernikahanmu, merebutmu, sehingga keluarga Su dan Zhao tidak jadi berbesar? Ya, seperti aku merebutmu hari ini. Ketika seorang putri cantik ditangkap oleh orang jahat, pasti akan ada pahlawan yang datang menyelamatkannya. Kan? Itu impian setiap gadis kecil. Baik, maka aku akan mewujudkan impian putrimu di pernikahanmu. Saat itu, aku pasti akan merebutmu kembali. Terima kasih pemimpin istana. Ayah, saat aku menyikat gigi, gigiku copot. Wah, benar-benar copot satu. Sepertinya sayangku, giginya mau tanggal. Ayah, aku tidak mau sikat gigi lagi. Sikat gigi bikin gigi copot. Tidak sikat gigi yang bikin gigi copot. Sikat gigi tidak akan membuat gigi copot. Kali ini, yang copot gigi atas. Jadi, kita harus membuangnya ke bawah tempat tidur. Ayah, kenapa harus membuang gigi ke bawah tempat tidur? Karena gigi atas tumbuh ke bawah. Jadi harus dibuang ke bawah tempat tidur. Kalau yang copot gigi bawah tumbuh ke atas, harus dibuang ke atap. Supaya giginya tidak tumbuh miring. Kalau tidak akan cantik. Ayah, oh begitu. Kalau begitu kita cepat buang giginya ke bawah tempat tidur. Baik, buang saja. Gigi manisku. Gigi baikku. Dengar ya, tumbuh yang baik ya. Buang saja. Sudah ayah, gigiku akan tumbuh cantik. Anak pintar. Ayah, aku kangen ibu. Besok ayah akan membawamu pulang ke Longyin. Nanti ayah akan membawamu ke TK baru. Anak pintar. Aduh nak, jangan keras kepala lagi. Yudi, dia itu ketua Istana Naga. Iya kak, kau mohonlah pada Yudi. Demi Ling Er, dia pasti mau rujuk denganmu. Aku dulu begitu padanya, mana berani aku menemuinya lagi. Aduh,
Di saat seperti ini masih peduli harga diri itu berharga berapa? Kak, bukankah dulu kita tidak tahu? Siapa sangka ketua Istana Naga, demi kau, rela menyembunyikan identitasnya. Selama kau sabar, kaca yang pecah juga bisa utuh kembali. Benar. Aku coba saja. Bukan coba, harus membujuk menantu kesayanganku untuk kembali. Linger, sayang. Ini hari pertamamu di TK. Harus nurut sama gurunya, tahu? Linger anak baik, dadah ayah. Dadah. Yudi, maafkan aku. Meminta maaf sekarang, bukankah sudah terlambat? Yudi, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Maafkan aku ya. Kurasa aku tidak punya hak untuk memaafkanmu. Yudi, demi Linger, maafkan aku sekali ini saja. Sebenarnya aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Aku ingin kau maju dan sukses. Aku ingin kau menjadi orang yang terpandang. Yudi, coba pikirkan, ada wanita mana yang tidak ingin suaminya dikagumi banyak orang, menjadi orang yang luar biasa? Aku lelah. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Kita tidak akan mungkin lagi. Benarkah tidak bisa? Memaafkanku sekali lagi. Kita berdua, saat pertama kali bersama, aku pernah bertanya padamu. Aku bilang bagaimana jika nanti kita punya kekuasaan dan kedudukan. Bagaimana? Kau bilang saat kau sukses nanti, kau akan membawaku melihat semua kemewahan dunia. Jika tidak punya kekuasaan dan kedudukan, maka temani aku makan di pinggir jalan, menikmati angin di tepi sungai, berjalan-jalan menikmati matahari terbenam. Aku selalu menunggu kau membawaku melihat semua kemewahan dunia. Namun akhirnya, aku hanya berani berharap kau menemaniku makan di pinggir jalan, menemaniku berjalan-jalan di tepi sungai menikmati matahari terbenam. Tapi apa yang ku dapat pada akhirnya? Aku salah? Bukankah itu sudah cukup? Kau hanya berpikir berpisah. Lebih baik untuk kita berdua. Tidak pernah berpikir bagaimana jika kita bisa selalu bersama. Alangkah baiknya. Mencintai sudah cukup, tidak bisa bersama itulah penyesalan. Dan hidup selalu penuh dengan penyesalan. Yudi, aku salah. Aku benar-benar salah, Yudi. Golongan darah yang langka. Balok itu punyaku, berikan padaku. Aku juga mau pakai. Tidak peduli, berikan padaku, berikan sekarang juga. Ada apa ini? Berisik sekali. Bu Guru, dia mengambil balokku. Linger, hari pertamamu di TK sudah bersikap seenaknya. Kembalikan balok itu pada Bayu. Aku yang memakainya dari tadi. Bayu baru datang dan memintanya dariku. Bayu, berbeda denganmu. Ayahmu mengantarmu dengan motor listrik. Sedangkan Bayu dari keluargamu, salah satu dari 10 keluarga terpandang di Nagaloka. Statusnya jauh lebih tinggi daripada rakyat jelata sepertimu. Kembalikan balok itu padanya. Sini. Jelas-jelas aku yang dapat duluan. Diam. Kalau ribut lagi, kalian berdiri di luar. Tidak boleh makan siang hari ini. Oh, lihat ekspresimu. Sepertinya kamu tidak terima ya. Hari ini, ibu akan memberimu pelajaran. Di dunia ini, manusia dibagi menjadi beberapa kelas. Ayah Bayu adalah pewaris keluargamu. Sedangkan ayahmu, tidak punya status sama sekali. Ayahku juga hebat, dia adalah Raja Naga Nagaloka. Raja Naga Nagaloka? Ayahmu yang mengantarmu dengan motor listrik itu Raja Naga Nagaloka membuatku tertawa. Ayahmu berani-beraninya berbohong di depan anak kecil. Ayahku tidak berbohong. Masih berani membantah, ibu harus memberimu sedikit pelajaran. Ulurkan tanganmu. Cepat. Bayu, kamu kenapa? Linger, tunggu saja kau. Selalu membuat masalah. Bagaimana ini? Ya sudah, kita lihat saja nanti. Nak, kau kenapa? Tuan mudamu, putra Anda menderita penyakit darah dan tiba-tiba pingsan. Saya dan Bu Guru Sun segera membawanya ke rumah sakit. Setiap kali penyakit darah putraku kambuh, dia membutuhkan transfusi darah. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan hari ini. Mana dokternya? Kenapa dokternya belum datang? Transfusikan darah untuk putraku. Suruh mereka cepat datang. Cepat. Dokter baru saja datang. Golongan darah putra Anda sangat langka. Seluruh rumah sakit Longyin ini tidak memiliki stoknya. Harus didatangkan dari luar kota. Tuan mudamu, rumah sakit sedang mendatangkan darah secepat mungkin.
Luar kota, menunggu mereka mendatangkan darah. Putraku sudah tidak ada. Jika terjadi sesuatu pada putraku, seluruh rumah sakit ini dan kalian berdua akan ikut mati. Tuan Muda Mo, saya tahu seseorang yang golongan darahnya cocok dengan putra Anda. Bawa dia ke sini untuk transfusi darah kepada putra Anda. Putra Anda pasti akan baik-baik saja dan selamat. Siapa? Siapa yang golongan darahnya cocok dengan putraku? Siswa pindahan baru, seorang murid, bernama Ling Er. Ling Er. Dia dari keluarga naga mana? Dia bukan dari keluarga mana-mana. Ayahnya mengantarnya ke sekolah dengan sepeda motor listrik. Saya rasa dia orang biasa saja. Naik sepeda motor listrik ke sekolah, itu pasti bukan anak dari keluarga besar. Kalau begitu, masalah ini mudah diatasi. Putra Tuan Mo itu anak emas, anak dari keluarga biasa. Apa istimewanya, Bu Guru Sonia? Cepat pergi ke TK dan bawa anak itu ke sini untuk transfusi darah bayi. Segera bawa anak itu ke sini. Paling-paling memberi mereka sedikit uang sebagai kompensasi. Tuan Mo sungguh baik hati. Saya sekarang akan membawa Ling Er ke sini. Bu Guru, Ling Er tidak sakit. Kenapa Ling Er dibawa ke rumah sakit? Ling Er takut disuntik. Ling Er takut dokter. Ling Er takut. Ling Er bayi, pingsan. Dia sakit, membutuhkan kamu untuk diambil sedikit darahnya. Kamu anak yang baik, kamu akan patuh kan? Ling Er patuh, tapi Ling Er takut disuntik. Ling Er jangan takut. Kamu juga ingin membantu temanmu kan? Bayi membutuhkanmu. Setelah kembali, Bu Guru akan memberimu sebuah bunga merah kecil. Bagaimana? Ling Er, kalau kamu tidak patuh lagi, saya akan memukul tanganmu saat kembali. Ulurkan tanganmu. Tidak, Bu Guru, saya patuh. Bu Guru, tanganku sakit sekali. Sakit apa? Cuma diambil sedikit darah saja. Lihat dirimu, jelas sekali tak punya masa depan. Bu Guru, kepalaku pusing. Untungnya golongan darahnya cocok, kalau tidak anakku bisa celaka. Tuan Mo, putra Anda beruntung. Pasti tidak akan apa-apa. Darahnya tidak cukup. Ambil lagi. Cepat suster, ambil lagi sedikit darah. Darah ini tidak cukup. Ada apa ini? Semua orang sudah pulang. Kenapa Ling Er belum keluar? Pak Satpam masih ada orang di dalam. Tidak ada orang di dalam, sekolah sudah selesai. Sekolah sudah selesai. Putriku belum keluar. Siapa nama putri Anda? Namanya Ling Er. Ling Er. Pak Satpam, ada apa? Bu Guru Sun membawanya ke rumah sakit. Apa? Dibawa ke rumah sakit? Ada apa dengan putriku? Bukan, golongan darah putri Anda cocok dengan golongan darah putra keluarga Mo. Bu Guru Sun membawanya untuk transfusi darah ke putra keluarga Mo. Bu Guru, saya tidak mau diambil darahnya lagi. Saya pusing dan mual. Tidak diambil? Bagaimana kalau tidak diambil? Nona, gadis ini sudah kehilangan banyak darah. Jika diambil lagi, saya khawatir dia akan. Khawatir apa? Sekarang Tuan Muda keluarga Mo dari Longyin membutuhkan darahnya. Bagaimana? Apa kau ingin menyinggung Tuan Mo? Kau sepertinya tidak ingin bertahan di Longyin lagi kan? Keluarga Mo dari Longyin. Ini. Baiklah. Tidak, jangan ambil darahku lagi. Saya pusing dan mual. Ya, kalau ribut lagi, kamu akan dihukum di luar. Dan tanganmu akan dipukul. Bu Guru, saya haus, ingin minum. Banyak maunya, sebentar minta ini. Sebentar minta itu. Tahan, setelah darahmu diambil, baru boleh minum. Mau, Tuan Mo, sudah banyak darah yang ditransfusikan. Jika gadis di luar itu terus diambil darahnya seperti ini, dia akan dalam bahaya. Bahaya apa? Bagaimana bisa dalam bahaya? Dia bisa meninggal. Bagaimana mungkin meninggal hanya karena diambil sedikit darah? Jangan melebih-lebihkan. Lagi pula, bahkan jika meninggal, itu juga demi Tuan Muda Mo. Itu suatu kehormatan bagi mereka. Anak rakyat biasa, mati ya sudah mati. Asal bisa menyelamatkan anakku, mati beberapa orang lalu kenapa? Paling-paling ganti rugi sedikit uang, 1 juta rupiah tidak cukup, 2 juta rupiah cukup kan? Tidak perlu sebanyak itu, Tuan Mo. Nyawa orang-orang kelas bawah itu hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah, 2 juta rupiah. Mereka tidak sepadan. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa apa-apa selain melahirkan anak. Dari mereka 3 tahun, mereka bisa melahirkan 2 lagi. Kamu ngapain? Kalian sedang apa? Terlihat. Tidak bisa. Bapak,
Ling Er sedang membantu Bei Bei agar bisa dapat stiker bintang merah. Hentikan transfusi darah, hentikan sekarang. Jangan dicabut. Anda ayah Ling Er, lihat penampilanmu. Sama seperti yang kupikirkan, miskin sekali. Suster, saya minta kamu segera hentikan transfusi darah. Dengar tidak? Ling Er, kamu baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Papa, kepalaku pusing. Rendahan. Siapa yang membawa putriku untuk transfusi darah? Siapa? Saya yang membawanya. Hari ini, putra kecil keluargamu dari Longyin pingsan karena penyakit darah. Kebetulan, golongan darah putri Anda sama dengannya. Jadi saya membawanya untuk transfusi darah, untuk menyelamatkan nyawa putra kecil itu. Suster, berapa banyak darah yang diambil dari putri saya? Diambil. Diambil 1000 ml. 1000 ml. Putriku masih sangat kecil. Berapa banyak darah yang dia miliki? Jika untuk menyelamatkan orang, aku tidak akan berkata apa-apa. Tetapi menyelamatkan orang justru membuat putriku dalam bahaya. Bagaimana kau bisa menjadi guru? Hei, bukannya kami tidak akan memberikan kompensasi. Tuan mudamu berkata, akan memberimu 1 juta rupiah. Orang sepertimu, mungkin 10 tahun pun tidak bisa menghasilkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Jika putriku dalam bahaya, aku akan membuat kalian semua mati bersamaku. Darahnya hampir habis, mengapa yang baru belum datang? Suster, darahnya mana? Cepat bawa darahnya. Tuan mudamu. Mengapa transfusi darah tidak dilanjutkan? Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Bukan kami tidak mentransfusi, tapi ayah gadis kecil itu datang, dia tidak mengizinkan. Dia tidak mengizinkan, lalu kalian tidak berani mentransfusi. Ini tuan muda keluargamu, anak emas, keturunan bangsawan. Pria itu, dia juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang jika putrinya kenapa-kenapa, dia akan membuat semua orang mati bersamanya. Hanya pria bersepeda itu? Apa haknya? Kemampuan apa? Membuat siapa mati bersamanya? Ludah tuan mudamu saja bisa menenggelamkannya. Berani sekali. Aku ingin melihat orang yang berbicara besar ini siapa sebenarnya. Jika tuan mudamu turun tangan, pasti seperti gunung runtuh. Bagaimana dia bisa menahannya? Suster, tolong selamatkan putri saya. Putri saya pingsan karena kekurangan darah. Baik, saya akan segera mengaturnya. Hei, tidak bisa. Ada masalah apapun hadapi saya. Jangan ganggu putri saya. Yudi, saat ini putra kecil keluargamu sangat membutuhkan darah putri Anda. Anda tahu keluargamu memiliki status apa di Long Hidden? Menyinggung keluargamu, Anda dan putri Anda tidak akan selamat. Keluargamu apaan? Beraninya kau, serahkan putrimu. Tuan muda membutuhkan darahnya. Dasar kau serangga masyarakat rendahan. Kau berani memukulku. Aku tidak hanya berani memukulmu. Aku juga berani membunuhmu. Lebih baik kau berdoa. Putriku tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan mengorbankan. Yudi, sebutkan saja harganya. Aku akan membeli putrimu, berapapun aku mampu membayarnya. Membeli putriku? Benar. Aku adalah tuan muda keluargamu dari Long Hidden. Putraku sekarang sangat membutuhkan darah. Kebetulan golongan darah putrimu cocok dengan putraku. Jika darah putrimu diambil sedikit untuk putraku, aku jamin kehidupanmu selanjutnya akan sukses meroket. Memangnya apa hakmu mengambil darah putriku? Apa? Memangnya apa hakku? Dari penampilanmu, kau hanya seorang pekerja biasa. Ku beritahu kau, aku berasal dari Longyin, keluargamu, keluarga bangsawan yang hanya bisa kau hormati. Dan sekali, aku berasal dari uang yang tak akan pernah bisa kau peroleh seumur hidupmu, dan kekuasaan yang tak akan pernah bisa kau sentuh. Sebaiknya kau turuti saja. Kalau tidak, tuan mudamu hanya perlu 1 kata, bisa membuatmu sukses, dan juga bisa 1 kata membuatmu hancur. Kuberikan kau 1 juta rupiah, bawa putrimu kemari, dan lanjutkan pengambilan darahnya. Inikah yang kalian sebut keluarga bangsawan? Inikah yang kalian sebut orang berkuasa? 1 juta rupiah untuk darah putriku, untuk nyawa putriku? Kurang. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah cukup kan? Tuan mudamu terlalu banyak. Orang miskin seperti dia, mana pantas dihargai sebanyak itu? Aku tidak butuh uang. Aku mau yang lain. Aku mau nyawamu, nyawa seluruh keluargamu. Kau, semut rendahan dari kelas bawah. Berani sekali kau berbicara lancang pada tuanmu. Kau ingin mati? Tuanmu, saya sudah mencoba menasihatinya, tapi dia malah memukul orang. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu siapa Anda. Tuanmu. Hei bocah, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau bicara dengan siapa? Menyentuh putriku, sama saja dengan mencari kematian. Kalian semua sudah mati. Tapi, jika aku membunuh kalian semudah itu terlalu mudah bagi kalian. Aku akan membuat kalian mati perlahan dalam keputusasaan. Penuh penderitaan, penuh penyesalan. Hanya dengan 1 jarimu kau bisa menghancurkan semut. Sungguh kurang ajar, tidak tahu diri.
Tuanmu, suruh anak buahmu hajar orang rendahan yang kurang ajar ini sampai mati. Ya tuanmu, bunuh dia. Bocah, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Akan menghancurkanmu menjadi debu. Di mataku, kalian juga hanyalah semut. Baik, seekor semut kecil. Berani bicara seperti itu denganku, Moseng? Lihat bagaimana aku akan membuatmu menderita. Serang. Semut. Berani kau menodongkan pedang ke tuan mudamu, cepat turunkan, turunkan. Kau berani mengancamku, jika sehelai rambutku saja hilang, kau pasti mati. Kuberikan kau satu kesempatan. Ucapkan lagi. Jangan, hati-hati, hati-hati dengan pedangmu. Berlutut. Aku berlutut. Kau sama sekali tidak tahu. Aku ini siapa. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Identitas yang kau banggakan itu bagaimana hancur lebur. Mega, beritahu keluargamu dari Longyin. Suruh kepala keluargamu dalam 10 menit berlutut di hadapanku. 10 menit harus sampai. Aku hanya akan menghukum pemimpinnya. Terlambat 1 detik saja, seluruh keluargamu akan musnah. Kau gila, menyuruh kepala keluargamu berlutut di hadapanmu. Jangan mimpi. Yudi, kau terlalu berani. Nanti kalau kepala keluargamu datang kau... Pembunuhan. Kau benar-benar berani membunuh? Sudah kubilang, di mataku, kalian hanyalah semut. Sudah kubilang juga, kalian semua sudah mati. Pedangku ini telah memutuskan trakeamu. Jika sekarang dibalut dan ditransfusi darah, kau masih bisa hidup. Tapi tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Aku ingin kau dalam keputusasaan. Perlahan-lahan jatuh ke neraka. Moseng, di mana Moseng? Di mana Moseng? Di sini. Budi, kepala keluarga Moku datang bersama orang-orang. Lihat saja. Berani sombong lagi, semuanya serang. Patahkan kakinya. Patahkan. Bawa dia ke hadapanku. Kalian sedang apa? Tidak dengar aku bicara? Aku suruh kalian patahkan kakinya. Sekarang juga. Ayo serang. Anak sialan, bagaimana bisa keluarga Moku memiliki anak sialan sepertimu? Ayah, apa salahku? Kau telah membuat masalah dengan orang penting yang tidak bisa diganggu oleh keluarga Moku. Aku membuat masalah dengan orang yang tidak bisa diganggu keluarga kita. Dia, ayah, apakah ayah salah? Dia hanya pengendara sepeda motor listrik, orang kelas bawah. Bagaimana mungkin dia orang yang tidak bisa diganggu keluarga Moku? Diam, kau ingin keluarga Moku hancur. Cepat, berlutut. Ayah, tadi aku hanya lengah sesaat, makanya bisa ditahannya. Sekarang pasukan elit keluarga Mo kita sudah di sini, ingin menghabisi semut kecil ini. Bisa dibilang sangat mudah. Keluarga Mo kita, salah satu dari 10 keluarga besar Longyin, masih takut padanya? Omong kosong, dasar anak sialan. Masih berani di hadapan pemimpin Istana Naga. Pemimpin Istana Naga, kau pemimpin Istana Naga. Kepala keluargamu, Mo Zisheng, memberi hormat kepada pemimpin Istana Naga. Orang-orang keluargamu sombong dan sewenang-wenang, bertindak semena-mena, berani memaksa putriku untuk diambil darahnya. Untung aku datang cepat. Jika putriku kenapa-kenapa, seluruh keluargamu akan dikubur hidup-hidup. Itu pun belum cukup. Pemimpin istana, ini semua perbuatan anakku yang tidak berguna. Anak durhaka ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Sekarang aku akan mengusirnya dari keluargamu. Ayah. Serahkan kepada pemimpin istana untuk dihukum. Ayah, kau mau mengusirku dari keluargamu? Dasar anak sialan, mengandalkan pengaruh keluargamu. Bertindak seenaknya, berbuat onar. Sudah berapa kali aku membersihkan kekacauanmu? Sudahlah, kau membuat masalah dengan Kaisar Naga. Satu kata dari Tuan Istana, keluargamu akan hancur, tidak akan pernah pulih. Tidak mungkin, mana mungkin. Dia hanya orang rendahan, hina seperti lumpur, lemah seperti semut. Bagaimana mungkin kau Kaisar Naga? Kurang ajar. Tuan Istana, kumohon bermurah hatilah, ampuni keluargamu. Anak durhaka ini mulai sekarang tidak ada hubungannya dengan keluargamu lagi. Aku menyuruhmu datang dalam 10 menit. Kau tidak terlambat. Aku bisa mengampuni keluargamu. Membunuhnya akan mengotori pedangku, kepala keluargamu. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti, keluargamu pasti akan memuaskan Tuan Istana. Bawa anak durhaka ini keluar, patahkah kedua kakinya? Jangan, ayah, aku salah, ampun, ayah. Kepala keluargamu. Tuan Istana,
Ada perintah apa lagi? Seret kedua orang ini keluar, mereka mengotori pandanganku. Baik. Terima kasih Tuan Istana, atas kemurahan hatimu telah mengampuni keluargamu. Bawa mereka semua pergi. Aku tidak mau mati. Ayah, Ling'er baik-baik saja. Jangan menangis. Maafkan ayah, ayah tidak melindungimu dengan baik. Tidak apa-apa, Ayah. Ini bukan salah Ayah. Aku sudah menolong orang lain. Aku senang. Anakku yang manis, sekarang tutup matamu dan tidurlah sebentar. Kamu perlu istirahat. Ling'er, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Setelah infus, dia jauh lebih baik. Tapi dia kekurangan darah, dia perlu istirahat. Keluargamu sungguh berani, mereka pantas mati. Aku sudah menghukum keluargamu. Untungnya Ling'er tidak apa-apa. Kamu memang pemaaf, tapi aku tidak. Aku akan menghancurkan keluargamu. Tante, sebenarnya Bayu juga kasihan. Aku rela memberikan darahku kepadanya. Ling'er, kamu benar-benar anak yang baik. Iya, Ayah bilang aku anak yang terbaik dan termanis di dunia. Ya, Ling'erku adalah anak yang termanis, terbaik, terlucu dan tercantik. Ayah, aku mengantuk. Aku mau tidur. Baiklah. Melihatmu kadang terlihat menyeramkan, kadang sedingin es. Bagaimana bisa kamu memiliki bayi kecil yang begitu manis dan lembut? Ini bakat. Aku juga menginginkannya. Kamu juga menginginkannya. Ya, dulu aku memintamu untuk menggagalkan pernikahanku. Hanya saja aku ingin kamu menggagalkan pernikahan keluarga Zhao dan Su. Sekarang setelah melihat Ling'er, aku tiba-tiba juga ingin melahirkan bayi selucu ini untukmu. Apa katamu? Bagaimana kita bisa punya anak? Kita juga tidak memiliki status apapun. Ingin status itu mudah. Kita besok menikah saja. Besok menikah? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius. Sejak awal kita sudah dijodohkan. Ini takdir. Hanya saja kau telah kehilangan aku. Kehilangan aku selama 6 tahun. Aku saat ini tidak ingin menikah. Aku hanya ingin menemani Ling'er, menemaninya tumbuh dewasa. Aku juga bisa. Aku juga bisa menemaninya tumbuh dewasa. Ibu datang menemui Ling'er. Ling'erku. Ibu menangis. Ibu jangan menangis. Ayah sudah bilang, harus kuat, tidak boleh cengeng. Baik, ibu tidak menangis. Biarkan ibu melihatmu dengan baik. Tadi saat aku tidur, aku bermimpi tentang ibu, aku, ayah, dan juga ibu. Kita bertiga bersama, bermain perosotan dengan gembira. Ling'er, ikutlah dengan ayahmu nanti. Kamu harus patuh. Sebentar lagi ayah akan datang. Jangan pernah beritahu dia kalau ibu datang. Ibu minta maaf padamu. Dan juga minta maaf pada ayahmu. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Maafkan aku, Suci. Aku tidak ingin menikah sekarang. Siksaan pernikahan bagiku membuatku penuh ketakutan. Di medan perang, aku bisa melakukan apa saja. Selama aku mau, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi, di hadapan perasaan, aku menjadi lemah. Bukan seperti diriku sendiri. Hatiku tidak tahan lagi dengan pisau perasaan. Hatiku sakit, tak sanggup lagi menahan sakitnya perasaan ini. Gak apa-apa. Lagi pula, kau hanya perlu menjemputku di pernikahanku. Aku berjanji, apa yang kujanjikan pasti kulakukan. Aku akan menemani Ling'er dulu. Jadi, aku sudah menetapkanmu. Aku pasti akan meluluhkan hatimu. Tuan Junah, besok adalah hari bahagia Anda dan Suci. Bisnis grup Su kami di masa depan, mohon bantuan Anda. Tuan Su, setelah besok, kita akan menjadi mertua dan menantu. Tidak perlu terlalu formal. Sama-sama Tuan Junah, oh tidak. Suci bisa menikah dengan menantu yang baik seperti Anda. Itu adalah keberuntungan besar baginya. Sudahlah, mas kawin Suci. Sudah dihitung. Mas kawinnya tidak akan kurang. Sesuai permintaan Anda, uang mahar 100 miliar rupiah, 20 perusahaan publik, 180 jenis mas kawin dan lainnya. Terlalu sedikit. Masih kurang. Uang mahar. Aku mau 1.000 miliar rupiah. Ini bukankah itu menguras seluruh aset keluarga Su? Tuan Su, Anda hanya memiliki satu putri kesayangan, Suci. Setelah Anda tiada, aset keluarga Su, bukankah semuanya akan menjadi miliknya?
Lalu miliknya, bukankah menjadi milikku? Kalau begitu miliknya juga milik. Ini. Uang ini sangat berguna bagiku. Raja Iblis yang baru beraliansi denganku, selama aku bisa membawa Raja Iblis masuk. Kita bisa menguasai Dao. Saat itu aku bisa menjadi raja. Apa? Kau ingin membawa pasukan Raja Iblis masuk menjadi raja? Keluargaku, Zhao, sudah menjadi yang terkaya di Dao. Tapi aku tidak puas. Aku ingin menjadi raja. Raja yang berkuasa. Saat itu, putrimu akan menjadi ratu. Dan kau akan menjadi ayah mertua raja. Putriku ratu? Aku ayah mertua raja? Benar. Kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa ini ada di depanmu. Kau mau atau tidak? Sampai jumpa besok, ayah mertua. Ini kekuasaan yang luar biasa atau dosa besar? Tuan Agung, Ada apa kau mencariku secepat ini? Raja Iblis dikalahkan olehmu dengan satu tebasan, tapi dengan cepat Raja Iblis yang baru telah terpilih lagi. Dan kali ini lebih licik, mereka diam-diam berkolusi dengan beberapa keluarga di Dao dan sedang mempersiapkan perang. Apa? Kota yang tak pernah tertembus, selalu karena pengkhianatan dari dalam. Sudah diselidiki, keluarga yang mana beraninya mereka berkolusi dengan musuh, berusaha menghancurkan Dao. Sudah, banyak bukti menunjukkan itu keluarga Zhao dari Longyin. Keluarga Zhao dari Longyin. Keluarga Zhao yang akan menikah dengan keluarga Su. Berani sekali mereka. Tuan Agung, apakah kita harus mengambil tindakan dan mengungkap kejahatan keluarga Zhao? Jangan terburu-buru. Aku sudah berjanji pada Suci untuk merebutnya di pernikahannya. Siapkan beberapa hadiah mewah untukku. Aku ingin memberikannya kepada keluarga Su. Baik, Tuan Agung. Suci, aku akan membantumu mewujudkan impian putrimu. Berhenti. Ini adalah tempat resepsi pernikahan keluarga Su dan Zhao. Apakah Anda punya undangan? Aku memang tidak punya undangan, tapi aku dan Suci bisa dibilang teman. Teman? Keluarga Su dan Zhao. Keduanya adalah 10 keluarga besar Longyin. Banyak yang disebut teman, mati-matian ingin masuk ke pesta. Tanpa undangan, Anda tidak boleh masuk. Kalian, orang-orang keluarga Zhao. Benar. Jadi kalian anjing-anjing keluarga Zhao. Oh, ternyata anjingnya keluarga Zhao. Kau bilang apa? Berani-beraninya kau membuat keributan di pernikahan keluarga Zhao. Kau mau mati? Hanya kalian bisa menghentikanku, pemimpin Istana Naga? Apa orang ini gila? Dia bilang dia pemimpin Istana Naga. Pemimpin Istana Naga itu orang yang paling berkuasa. Masa orang kecil sepertimu bisa menyamar jadi dia? Menyamar sebagai pemimpin Istana Naga. Itu hukuman mati. Pergi sana. Jangan paksa kami bertindak. Yo, kukira siapa berani-beraninya membuat keributan di pesta pernikahan keluarga Su dan Zhao. Ternyata kau. Nona Wati. Dia teman Nona. Dia teman SMP-ku. Yudi, ku dengar setelah SMA sudah lebih dari 10 tahun kita tidak bertemu. Sepertinya hidupmu tidak terlalu baik. Kau terlihat sangat miskin. Hidupku bagaimana? Bukan urusanmu. Dulu kau pintar dan berprestasi tinggi dan tampan. Aku yang masih muda dan naif menulis surat cinta untukmu. Tapi kau malah memberitahu guru, kau membuatku malu. Aku selalu ingat rasa malu hari itu. Sepertinya ingatanmu buruk. Dulu, kau tidak hanya menulis surat cinta untukku, semua pria tampan dan kaya, kau kirimi surat cinta. Dasar semua yang ganteng, yang kaya, kau kirimi surat cinta. Seperti kau, wanita bodoh dan murahan. Aku tidak berani. Kau. Lihatlah penampilanmu yang miskin ini. Aku tahu kau sekarang. Tidak punya uang, tidak punya status, bahkan sekarang gerbang pesta pernikahan keluarga Su dan Zhao, kau bahkan tidak bisa masuk. Nona ini malas berdebat denganmu. Kau tetap di luar saja, dia miskin. Dengar tidak? Nona Wati menyuruhmu orang miskin ini. Cepat pergi. Singkirkan cakarmu. Kalau tidak, jangan menyesal. Aku sentuh kau kenapa? Aku orang keluarga Zhao. Bicara sepatah kata lagi, aku akan membuatmu mati. Kau terus bilang kau bicara tentang siapa? Kubilang aku ayahmu. Jangan. Jangan lakukan. Kak, aku salah. Kaulah bosku. Bajingan cari mati. Tenaga dalam. Kau benar-benar penguasa Istana Naga. Anda benar-benar Tuan Agung Naga. Saya sudah bilang, Anda sendiri yang tidak percaya. Tuan Agung, mana saya tahu? Orang berpangkat tinggi seperti Anda, orang besar, akan datang ke pesta pernikahan keluarga Zhao. Siapa bilang saya datang untuk menghadiri pesta pernikahan? Saya datang untuk merebut pengantin wanita.
Jaga pintunya dengan baik. Jangan biarkan siapapun masuk. Saya ingin memberi Tuan Muda Zhao sebuah kejutan. Baik, baik, baik. Mari, Nonawati. Nonawati, saya baru saja menghabiskan 1.200.000 rupiah untuk membeli sebotol Romane Conti. Sayangnya, saya belum menemukan wanita cantik yang cocok untuk menikmatinya bersama. Tuan He, apa yang ingin Anda katakan? Setelah pesta pernikahan, apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah saya? Kita minum anggur merah itu, mencicipinya bersama, dan mengobrol bagaimana? Tuan He, saya bukan wanita sembarangan, jangan berpikir macam-macam. Anggur merah ini hampir habis. Begini, saya akan mengambil 2 gelas lagi di dalam. Tunggu saya. Bagaimana orang miskin sepertimu bisa masuk ke sini? Kau wanita penghibur terkenal. Bisa masuk, kenapa aku tidak bisa masuk? Yudi, apa hakmu untuk menghadiri pesta pernikahan Tuan Juna? Bercerminlah lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Masih seperti pria tampan yang di sekolah makan roti kukus dan acar. Sekarang, setelah 10 tahun lebih berlalu, masih belum sukses. Apa bahkan tidak bisa mendapatkan istri? Aduh, aku benar-benar geli. Aku bisa atau tidak mendapatkan istri. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Orang rendahan seperti lumpur, pria tampan yang bodoh, membuatku ingin muntah saat melihatmu. Jangan menjijikkanku, pergi sana. Penampilanmu yang genit ini memang menjijikan. Yang harus pergi adalah kau. Apa katamu, dasar semut rendahan, beraninya kau tidak sopan padaku. Aku perintahkan kau. Sekarang, berlututlah untukku, minta maaf. Jika kau berani mengatakan tidak, aku jamin kau pasti akan menyesal telah lahir di dunia ini. Kau pikir kau pantas menerima permintaan maafku? Sampah, tahukah kau, siapa aku, Wati, di Longyin ini? Ada siapa yang berani menatapku? Kau pikir kau siapa? Putri Raja tidak boleh dilihat. Berani sekali kau berani memukulku, tunggu saja. Tuan He, tolong aku, Tuan He. Tuan He, tolong saya. Nonawati, ada apa ini? Dia pria pemakan roti kukus dan acar menyelinap ke pesta pernikahan. Usir dia tidak mau pergi. Hei nak, kau siapa? Kau tidak pantas tahu namaku. Bukan, aku tidak pantas tahu namamu. Lalu kau, putra dari keluarga mana? Dia bukan putra siapa-siapa, dia seorang petugas kebersihan. Benar-benar sampah. Sampah? Sok penting sekali kau. Hampir saja aku tertipu. Sampah ini berani memukulku, lihat. Tanganku sampai merah. Tangan Nonawati sampai seperti ini. Tidak apa-apa. Kau tidak cepat membantuku. Sampah. Nonawati adalah putri orang kaya. Anak perempuan berharga. Kau berani memukulnya. Kau tidak ingin hidup. Cepat berlutut. Minta maaf pada Nonawati. Kalau tidak, kau masuk berdiri. Keluar terbaring. Ku beritahu kalian. Kalian tidak akan bisa macam-macam denganku. Bukan. Kau masih berlagak ya? Tadi Nonawati sudah bilang, kau waktu SMP, orang miskin yang makan roti kukus dan acar. Bagaimana? Setelah makan acar selama belasan tahun, ingin menghancurkan keluarga kaya kami, yang sudah terkumpul beberapa generasi, ku beritahu, orang sepertimu, hanya pantas menjadi anjing bagi keluarga kaya seperti kami. Hanya pantas jadi anjing bagi keluarga kaya seperti kami. Berlutut, jilat sepatu Nonawati, jilat sampai bersih. Jilat sepatuku seperti anjing. Betul? Apa katamu? Kau tuli, ya? Ku bilang berlutut, dan jilat sepatunya sampai bersih. Cari mati. Bukan, kau berani memukulku. Aku hanya memukul penjilat saja. Kenapa? Kau berani sekali kau. Kau berani memukulku? Aku tidak hanya berani memukul kalian, aku juga berani membunuh kalian. Mau coba? Kau hanyalah semut di kelas bawah masyarakat, orang rendahan seperti lumpur. Kau percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa memanggil orang untuk menghajarmu, sampai ibumu tak mengenalimu. Sampai ibumu tak mengenalimu. Kau berani memukulku. Ku bilang, jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Aku salah, jangan. Panggil aku apa? Kak Yudi, bukan. Tuan, kakek, ampuni aku salah. Aku tidak punya cucu yang sebodoh ini. Kak Yudi, aku tahu aku salah. Aku yang kurang ajar. Aku yang tidak tahu diri. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sebentar lagi aku akan masuk dan memainkan sebuah drama. Tidak seru kalau penontonnya sedikit. Kalian berdua, temani aku. Drama apa yang akan Kak Yudi mainkan? Drama merebut pengantin. Merebut pengantin? Kau bilang kau akan merebut pengantin Tuan Juna. Rampok pengantin? Kau bilang kau mau merampok pengantin Zhao. Aduh, Kak Yudi, kasihani kami. Keluarga Zhao bukan tandingan keluarga kami. Sama sekali.
Keluarga Zhao itu raksasa, sangat menakutkan. Keluarga besar yang super melawan Zhao. Begini saja Kak Yudi, kita bahkan mati pun merupakan kemewahan. Kak Yudi, Jangan banyak bicara. Satu kata lagi, kuhabisi kalian sekarang juga. Ada apa? Kenapa tidak ada yang datang? Ya, seharusnya sudah waktunya. Kenapa tidak ada yang datang? Tidak masalah orang lain datang atau tidak. Asal dia datang saja. Siapa yang kau maksud? Nanti kau akan tahu. Pergi, lihat. Juna, tidak akan ada tamu lagi yang datang. Siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu pernikahan keluarga Zhao? Keluarga Zhao? Lalu kenapa? Aku hari ini akan di depan keluarga Zhao, merampok pengantin. Hari ini aku akan di depan keluarga Zhao, merampas pengantin. Merampas pengantin? Syukurlah, aku tahu kau akan datang. Perintah putri, bagaimana aku bisa lupa? Dasar brengsek, menjauhlah dari istriku. Suci, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa di depan tunanganmu? Berlari ke pelukan pria lain. Wajah keluarga Sukita masih kau pedulikan? Ayah, aku tidak akan menikah dengan Juna, aku akan menikah dengannya. Dia. Siapa dia? Kau ingin membuatku mati karena marah. Zhao dari keluarga He. Wati dari keluarga Shen. Kenapa kalian sembunyi? Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao, aku tidak sembunyi. Aku tahu Anda menikah hari ini. Bukankah ini aku datang untuk memberikan hadiah? Lihat, yang aku siapkan untukmu. Kalung berlian 10 karat, nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Memberinya, lebih baik berikan padaku. Siapa kau sebenarnya? Aku dan Suci mempunyai perjanjian pernikahan. Kau, minggir. Perjanjian pernikahan, perjodohan sejak kecil. Kau. Dari keluarga Ye Longyin. Keluarga Ye? Keluarga Ye mana di Longyin? Keluarga Ye? Keluarga Ye mana di Longyin? Keluarga Ye, 28 tahun yang lalu. Sangat berjaya, adalah keluarga terbesar di dunia. Kepala keluarga Ye dan mantan kepala keluarga Su telah menjodohkan anak-anak mereka sejak dalam kandungan. Namun 18 tahun yang lalu, keluarga Ye tiba-tiba mengalami musibah, hancur. Semua aset dirampas. Keturunan keluarga Ye juga menghilang. Tak disangka, kau muncul kembali. Oh, jadi kau adalah keturunan keluarga Ye yang dulu sangat terkenal. Lalu, tiba-tiba, menghilang keturunan keluarga Ye. Hanya seekor anjing terlantar. Berani kembali ke Longyin. Tempat yang menyedihkan ini. Aku tidak hanya berani kembali, aku juga berani di hadapanmu, di pernikahanmu, merampas pengantin wanita. Semut yang sangat berani. Kau pikir ini 28 tahun yang lalu? Masa kejayaan keluarga ini. Sekarang, keluarga terkaya di dunia adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao. 28 tahun perubahan besar, keluarga Ye sudah lama kalah total. Apa hakmu berteriak di hadapanku? Kau tahu, saat keluarga Zhao menjadi yang terkuat di dunia, berapa banyak keluarga yang dihancurkan? Oh, benarkah? 138 keluarga. Di antara 138 keluarga ini, banyak orang sombong di hadapanku, lebih sombong darimu. Akhirnya, mereka semua mati di tangan. Suci. Aku, kau. Ayudi, Anda jago sekali merayu wanita. Kapan-kapan ajari saya ya, saya ini. Suci kan wanita tercantik di kota naga. Bahkan dia pun tak bisa menolak pesona Pak Yudi. Memberikan ciuman duluan. Betul. Suci, kau sudah mempermalukan keluarga Su. Ayah tidak tahu siapa dia. Jika ayah tahu siapa dia, ayah pasti akan mengirimku ke tempat tidurnya. Celaka keluarga ini, celaka keluarga ini. Yudi, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Karena kau mencari masalah, jangan salahkan aku. Tiko, keluar. Tuan, Tiko siap? Tiko, patahkan kakinya. Tidak. Jika dalam 1 menit dia masih hidup, kau juga mati. Kalian dengar apa kata tuanku? Kaki mana yang ingin kau patahkan duluan, ku beri kau pilihan. Tiko, ternyata Tiko. Tiko adalah orang paling kejam di kota naga. Sendirian dia menguasai setengah dunia bawah tanah kota naga. Orang ini sulit dihadapi. Ku dengar, dia hanya dengan tinjunya mengalahkan belasan pembunuh bayaran dan menjadi terkenal. Hanya seekor semut. Tiko, katanya 2 kaki, harus dia yang pilih. Kalau harus memilih, keluarga Zhao yang akan memilih. Menurutku, patahkah dulu kaki kirinya. Tiko, tulang kaki kirinya. Patahkah satu persatu. Astaga, hebat sekali. Ku dengar kekuatan tinju Tiko mencapai 1.400 pound. Satu pukulan bisa membunuh seekor kerbau. Kak Yudi, kau baik-baik saja.
Kubilang hanya seekor semut, ingin menggoyahkan pohon besar. Dulu sendirian, menaklukkan raja dunia bawah tanah setengah kota, kekuatan tinjunya begitu lemah. Tenaga pukulanmu lemah sekali. Tiko, tidak tahan satu pukulan. Tiko, bangun dan lawan lagi. Pergi sana. Yudi, ternyata engkau sehebat ini, aku sangat mengagumimu. Keluarga Su, 28 tahun yang lalu, aku dan Suci dijodohkan sejak lahir. Hari ini aku datang untuk memenuhi perjanjian itu. Pernikahan antara keluarga Su dan keluarga Zhao mulai saat ini batal. Ini. Yudi, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Jangan kau kira kau bisa. Meskipun kau punya kekayaan dan kekuasaan yang besar, jangan lupa, membunuhmu bagiku semudah membantai anjing. Aku, Yudi, yang menentukan hidup matimu. Yudi, meskipun kau dan putriku memang sudah bertunangan, tapi keluargamu sudah jatuh dan tidak sebanding dengan keluargaku. Betul. Sejak dulu, baik kaisar maupun rakyat jelata, semuanya memperhatikan kesetaraan. Keluargaku, salah satu dari 10 keluarga besar di Longyin, dengan aset lebih dari 1.000 triliun rupiah. Bagaimana kau bisa pantas dengan putri gerbang naga keluarga suku? Bagaimana kau bisa pantas untukku, putri keluarga Su dan Longmen? Ayah, jika dikatakan terlalu tinggi, keluarga Su lah yang terlalu tinggi untuknya. Kurang ajar, kau belum menikah, sudah membela orang luar. Apa kau ingin aku di depan leluhur mengusirmu dari keluarga? Ayah, Ingin menikahi putri keluarga Su? Boleh, keluarkan dulu 3 mas kawin yang diakui keluarga Su. Sudah kusiapkan. Yudi, kau menyiapkan mas kawin untukku. Mahkota istri bangsawan tingkat 1. Astaga, istri bangsawan tingkat 1, ini hanya bisa didapatkan oleh istri seorang pangeran. Anggun dan mulia, darah naga dan sumsum phoenix, ranting emas dan daun giok bersama negara ini impian semua wanita Dau yang didambakan namun tak terjangkau. Gelar bangsawan tingkat 1. Ini tidak mungkin. Bukankah keluarga Yi sudah bangkrut? Bagaimana mungkin bisa memberi suci mahkota tingkat 1 ini? Yudi, ini untukku. Yudi dari keluarga Ye mempersembahkan mas kawin. Hari ini menganugerahkan Suci sebagai istri bangsawan tingkat 1. Mulai sekarang, Suci menerima anugerah negara, gunung dan sungai sebagai saksi, sehidup semati dengan negara. Tanah air yang teguh bersama negara. Keluarga Su menerima anugerah negara ini. Sangatlah bersyukur. Suci menerima anugerah negara. Bangunlah. Karena aku di sini, tidak perlu berlutut. Gelar kehormatan tingkat pertama. Gelar kehormatan tingkat pertama. Bahkan jika aku mati sekarang dan pergi ke alam baka, bertemu dengan leluhur, aku akan merasa bangga. Hebat Kak Yudi, gelar kehormatan tingkat pertama ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Sudah kubilang, Kak Yudi pasti memiliki identitas yang besar. Kak Yudi pasti memiliki gelar kebangsawanan. Dan yang kedua, apa? Stempel keluarga? Ini stempel keluarga yang dianugerahkan oleh kaisar, meroket naik daun, membanggakan leluhur, kehormatan tertinggi. Ini adalah stempel keluarga yang melegenda untuk menganugerahkan sebuah keluarga. Astaga, 28 tahun yang lalu, keluarga Y yang sedang berada di puncak kejayaannya menerima stempel ini. Setelah 28 tahun, tidak ada keluarga lain yang pernah menerimanya. Setelah 28 tahun, belum pernah ada keluarga yang menerima stempel keluarga ini. Mas Yudi, stempel keluarga ini disiapkan untuk kita. Ya, aku ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Kepala keluarga Su, silakan maju dan terima. Kepala keluarga Su berterima kasih atas anugerah ini. Kepala keluarga Su, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan stempel keluarga ini? Ayah mas kawin ini, apakah ayah puas? Puas, sangat puas. Putriku, keluarga Su bangga padamu. Kamu adalah kebanggaan keluarga Su. Masih ada yang ketiga. Oh, tidak perlu. Yudi, kamu sekali memberi. Gelar nyonya pembuat takdir tingkat pertama, stempel keluarga, semuanya adalah kehormatan yang didambakan oleh keluarga Su. Jangan memberi lagi, tidak perlu. Oh ya, menikahlah, segera menikah. Suci, sekarang dia milikmu. Ayah, apa yang ayah katakan? Mas kawin yang ketiga ini harus diberikan. Ini sudah gelar nyonya pembuat takdir, dan juga stempel keluarga. Apalagi yang bisa diberikan Kak Yudi? Mas kawin yang luar biasa. Yang terakhir ini pasti lebih berharga dari yang sebelumnya.
Yudi, gulungan ini karya siapa kaligrafer terkenal? Ini bukan mahakarya, melainkan surat tantangan. Surat tantangan? Surat tantangan apa? Raja Iblis berkolusi dengan suatu keluarga, berniat memasuki perbatasan, membunuh rakyat kami, dan merebut tanah air kami. Ini adalah surat tantangan yang ditulis langsung oleh Raja untuk Raja Iblis. Apa? Berkolusi dengan keluarga, memasuki perbatasan. Juna, kenapa kau begitu tegang? Apakah keluarga yang berkolusi dengan Raja Iblis adalah keluargamu? Kau jangan memfitnah keluarga Zhao kaya raya. Bagaimana mungkin berkolusi dengan pihak luar? Jangan karena kau punya sedikit kekuasaan, lalu menuduhku dengan kejahatan sebesar ini. Juna, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kertas tidak akan bisa membungkus api. Tidak, keluarga Zhao tidak. Kau memfitnahku, menjebakku, meskipun harus hancur bersama. Aku tidak akan menerima tuduhan ini. Benarkah? Aku, Juna, bersumpah demi langit. Keluarga Zhao tidak pernah berkolusi dengan pihak luar. Kalau tidak, seluruh keluargaku akan musnah. Lalu, bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Saya, kepala keluarga Su. Keluarga Sumu telah menerima banyak kebaikan dari negara ini. Jika kalian melakukan kesalahan, jangan katakan itu adalah harmoni tingkat 1. Bahkan stempel keluarga tidak akan bisa menyelamatkan nyawa keluargamu. Ayah, jika ayah telah melakukan kesalahan, cepat minta maaf kepada Yudi. Kalau tidak, seluruh keluarga Su kita akan binasa. Saya, kepala keluarga Su. Kau harus bicara baik-baik. Jangan sampai kau menghancurkan dirimu sendiri. Kapan giliranmu bicara di sini, kepala keluarga Su? Jika kau tidak bicara, maka aku akan menunjukkan buktinya. Jangan aku bicara. Dialah, Juna. Keji, berani sekali, berkolusi dengan Raja Iblis, membuatku mengirim 1000 miliar. Ketika Raja Iblis masuk, dia akan membagi Dau menjadi raja. Aku tidak. Juna, kau sudah menjadi keluarga nomor 1 di Dau. Demi menjadi raja, kau berani berkolusi dengan musuh asing. Untungnya Kak Yudi memeriksamu. Kau tamat. Pengkhianat negara, kau tamat. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan sebesar ini? Satu pedang datang dari timur 30.000 li. Kau adalah penguasa Istana Naga. Anda penguasa Istana Naga? Apa? Kak Yudi, saya ternyata penguasa Istana Naga yang berkuasa di dunia ini. Teman SMP saya ternyata penguasa Istana Naga. Teman SMP saya adalah penguasa Istana Naga. Masih mau lari? Kaki saya. Hicau, kenapa tidak segera menangkapnya? Ini adalah jasa besar. Terima kasih Kak Yudi. Oh tidak, terima kasih Tuan Agung. Saya akan segera membawanya masuk. Bangun. Hei, Tuan Muda He. Saya akan membantumu. Saya buta. Salam hormat Tuan Agung Istana Naga. Kepala keluarga Su. Apakah Anda tahu kesalahan Anda? Saya tahu. Kak Yudi, meskipun ayah saya bodoh, tetapi sekarang dia belum melakukan kesalahan besar. Bisakah Anda memaafkannya? Kepala keluarga Su, Anda memiliki putri yang baik. Lupakan saja. Jangan diulangi lagi. Terima kasih, Tuan. Ayah, apakah ayah akan berperang? Ayah akan berperang. Iya, ada orang jahat yang menyerang. Ayah harus pergi berperang. Ayah akan pergi berapa lama? Bisakah ayah pulang besok? Besok ayah mungkin tidak bisa pulang. Kali ini mungkin akan pergi lama. Tapi Linger tidak mau berpisah dengan ayah. Linger ingin setiap malam mendengarkan ayah bercerita. Ayah juga ingin menemani Linger. Tapi sekarang ayah punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ayah pernah bilang akan melindungi Linger. Tapi sekarang di seluruh negeri ini ada banyak anak seperti Linger yang menunggu ayah untuk lindungi. Linger hanya satu orang. Negeri ini yang paling penting. Ayah, pergilah lindungi seluruh negeri. Dan anak-anak kecil, Linger tunggu ayah pulang untuk bercerita. Ayah janji, pasti akan segera kembali. Linger, lihat Bibi bawakan apa untukmu. Wah, bonekanya lucu sekali. Sudah siap semua? Sudah siap. Kali ini, walaupun harus pergi ribuan mil, melewati gurun pasir Huangsa, aku harus menghancurkan gunung dan bukit, membunuh semua musuh. Linger, ayah percayakan padamu. Linger, kumohon bantuanmu. Tenang saja, aku akan selalu menemani Linger. Aku akan bersama Linger. Menunggumu kembali. Terima kasih. Kamu masih belum bisa menerimaku? Aku sudah pernah bilang, sekarang aku tidak ingin memikirkan tentang pernikahan.
Dulu aku merebutmu dari pernikahanmu. Itu juga untuk membalas budimu. Kamu masih memikirkannya? Tidak. Tidak apa-apa. Aku pikir, suatu hari nanti, kamu akan menerimaku. Aku sudah menunggu begitu lama, aku tidak takut. Oh ya, tadi aku melihat Yunita terus berkeliaran di depan pintu. Aku pikir dia ingin bertemu denganmu. Temui dia. Terkadang melarikan diri. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Musuh menyerang Wakil Komandan Besar Yunita, sebagai prajurit yang bertanggung jawab, memohon izin kepada pemimpin Istana Naga. Yunita, Mohon pemimpin Istana Naga mengizinkan, berikan bawahan satu kesempatan lagi. Biarkan saya berjuang bersama Anda, hidup dan mati bersama. pergi ke perbatasan utara. Sangat berbahaya. Kamu tidak takut gugur di medan perang? Bawahan hanya ingin mengabdi kepada negara. Baik. Kita akan berjuang bersama. Hidup dan mati bersama.